Asisten wanita itu mengirimkan pesan singkat yang provokatif. Anak pertama suamimu adalah milikku. Aku meneruskan pesan itu kepada suamiku. Inilah hadiah balasan atas investasiku sebesar 10 triliun rupiah. 6 menit kemudian, teleponku berdering tanpa henti. Saat aku menerima pesan singkat itu, aku sedang memilih dasi untuk Baskara Wijoyo. Lampu di butik ternama itu sangat terang, memantulkan kilau deretan dasi yang tertata di dalam etalase kaca. Ada yang berwarna abu-abu tua, ada pula yang biru dongker. Pramuniaga tersenyum dan berkata, "Ibu, suami ibu sepertinya memiliki pembawaan yang sangat berwibawa. Warna biru dongker ini sangat cocok untuk acara-acara bisnis." Aku baru saja hendak berkata, "Baik, saya ambil yang ini," ketika ponselku bergetar. Sebuah pesan multimedia dari nomor tak dikenal muncul di layar. Aku membukanya. Di dalam foto itu, ada sebuah laporan pemeriksaan kehamilan dari rumah sakit. Pada kolom nama pasien tertulis, Bella Lestari. Di bawah hasil pemeriksaan, tercetak dengan jelas, kehamilan dini intrauterin, usia kandungan sekitar 6 minggu. Aku menatap barisan kata itu selama beberapa detik. Di telingaku, suara pramuniaga masih menjelaskan tentang bahan dasi tersebut, tetapi semua suara seolah teredam oleh lapisan air, menjadi jauh dan sayup-sayup. Tak lama kemudian, pesan lain masuk. "Kirana Anindita, anak pertama suamimu adalah milikku." Aku tidak seperti wanita di sinetron yang tangannya gemetar hingga ponselnya jatuh ke lantai. Aku hanya meletakkan kembali dasi biru dongker itu ke etalase, lalu menatap pramuniaga dan berkata, "Tidak perlu dibungkus." Pramuniaga itu tertegun sejenak. "Ibu tidak jadi membelinya?" Aku tersenyum. Tiba-tiba aku merasa Baskara tidak pantas memakainya. Saat melangkah keluar dari mal di pusat Jakarta itu, gerimis mulai turun. Pintu kaca lobi memantulkan bayangan wajahku, riasanku masih sempurna, ekspresiku tenang, bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Namun, hanya aku sendiri yang tahu, pada saat itu, aku seolah ditarik paksa dari mimpi panjang yang telah berlangsung selama 9 tahun. Aku dan Baskara telah menikah selama 7 tahun. Dan kami saling kenal selama 9 tahun. Saat masa-masa tersulitnya merintis perusahaan, saldo di rekening perusahaannya hanya tersisa kurang dari 500 juta rupiah. Bank terus-menerus menagih utang, para pemasok mengepung kantor, dan gaji karyawan tidak bisa dibayarkan. Pada jam 2 pagi, ia duduk di lantai kantornya dengan mata memerah dan bertanya padaku, "Kirana, apakah aku salah telah mengejar mimpi ini?" Hari itu, aku meletakkan sebuah proposal pendanaan di hadapannya. 10 triliun rupiah. Dana itu bukanlah dari investor strategis yang percaya pada prospek perusahaannya, seperti yang selalu ia katakan kepada publik. Bukan pula keberuntungan berpihak padaku yang sering ia sebutkan sambil tertawa di berbagai jamuan bisnis. Dana itu adalah jalur penyelamat yang aku bangun dengan susah payah menggunakan 2 dana investasi dari Abhipraya Capital milik keluargaku, 3 perusahaan afiliasi, dan sebagian alokasi dana perwalian keluarga. Saat itu, ia memelukku erat, suaranya tercekat. "Kirana, saat perusahaan ini sukses, aku pasti akan memberikanmu kehidupan terbaik di dunia." Aku percaya padanya. Aku bahkan takut ia akan merasa rendah diri di hadapan orang lain. Sehingga aku berinisiatif menyembunyikan latar belakang keluargaku. Aku menyamarkan dana itu sebagai investasi eksternal dan menghapus namaku dari daftar direksi, hanya menyisakan beberapa perjanjian dasar yang bisa berlaku pada saat-saat genting. Aku selalu berpikir bahwa pernikahan adalah tentang 2 orang yang berjuang bersama dalam satu bahtera. Sekarang, Bella Lestari menggunakan sebuah laporan tes kehamilan untuk memberitahuku bahwa di atas bahtera yang telah aku topang dengan sekuat tenaga, ternyata sudah ada seorang wanita lain. Aku berdiri di tepi jalan. Rintik hujan jatuh di punggung tanganku, terasa dingin menusuk. Aku tidak membalas pesan Bella. Aku hanya mengambil tangkapan layar dari laporan itu dan meneruskannya kepada Baskara, disertai satu kalimat, "Ini hadiah balasan atas investasiku sebesar 10 triliun rupiah." Setelah mengirimnya, aku langsung mematikan ponsel. Aku ingin tahu, apakah ia akan lebih dulu menjelaskan pengkhianatannya, atau lebih dulu mengkhawatirkan nasib 10 triliun itu. 6 menit kemudian, aku menyalakan kembali ponselku. 27 panggilan tak terjawab, semuanya dari Baskara. Pesan WhatsApp-nya membanjiri layar. "Kirana, dengarkan penjelasanku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu di mana? Aku akan segera menemuimu. Tolong jangan ambil keputusan apapun dulu, ya?" Pesan terakhirnya hanya 2 kata, "Kumohon." Melihat 2 kata itu, aku justru tertawa. Beberapa tahun terakhir,
Baskara selalu dipanggil Pak Bas di luar. Orang-orang harus bersikap sopan padanya. Media menulis tentangnya sebagai sosok muda yang berprestasi. Lingkaran investor menyebutnya sebagai petarung tangguh yang merangkak dari bawah. Namun, aku lebih tahu dari siapapun seperti apa rupanya saat ia berada di titik terendahnya. Bukan seperti sekarang, yang hanya menelepon 20-an kali. Melainkan saat ia berlutut di luar ruang rawat ayahku dan berkata, "Om, saya akan memperlakukan Kirana dengan baik seumur hidup saya." Saat itu, ayahku baru saja selesai operasi dan tubuhnya masih sangat lemah. Ia menatap Baskara dan bertanya, "Apa jaminanmu?" Baskara menjawab, "Saya jamin dengan nyawa saya." Ayahku tidak menanggapi, hanya menatapku sekilas. Kemudian, secara pribadi, ia berkata padaku, "Kirana, perkataan seorang pria di saat ia terpuruk belum tentu palsu. Tapi apakah ia masih akan mengakui perkataan itu setelah ia mencapai puncak? Itulah yang sebenarnya. Dulu aku tidak mengerti. Sekarang aku mengerti." Telepon berdering lagi. Aku mengangkatnya tanpa berkata apa-apa. Suara Baskara terdengar panik. "Sayang, kamu di mana? Jelaskan," kataku. Ia tampak tercekat. Aku dan Bella tidak ada hubungan apa-apa. Anak itu juga bukan anakku. Tentu saja bukan, suaranya berubah panik. Laporan itu, aku tidak tahu dari mana asalnya. Dia gila. Dia pasti sengaja ingin memprovokasimu. Kirana, percayalah padaku. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Aku menatap lampu merah di seberang jalan, dan bertanya dengan suara pelan, lalu kenapa dia berani mengirimkannya kepadaku? Di seberang telepon, hening selama 2 detik. 2 detik itu lebih jelas dari jawaban apapun. Karena Bella tahu bahwa ia istimewa bagi Baskara. Ia tahu Baskara akan membelanya, akan menjelaskan untuknya, akan menyebut semuanya sebagai kesalahpahaman di hadapanku. Ia lebih tahu lagi bahwa aku di masa lalu, demi Baskara, tidak akan pernah mau memperbesar masalah. Baskara segera melanjutkan. Dia asistenku, banyak pekerjaan yang melibatkannya. Mungkin dia salah paham dengan perhatianku. Kamu tahu, perusahaan sedang dalam tahap krusial untuk pendanaan. Aku tidak mungkin membuat masalah di saat seperti ini. Aku memejamkan mata. Baskara, kalimat pertamamu bukanlah bertanya apakah aku sedih. Kalimat pertamamu adalah kamu tidak mungkin membuat masalah di saat krusial untuk pendanaan. Napasnya tertahan. Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Kirana, aku hanya takut kamu bertindak gegabah. Kita sudah menjalin hubungan bertahun-tahun. Kamu tidak bisa menghancurkan semuanya hanya karena sebuah laporan yang entah benar atau tidak. Aku tertawa. Aku tidak menghancurkan apapun, aku hanya akhirnya mulai melihatmu dengan jelas. Aku menutup telepon, memberhentikan taksi, dan pulang. Di perjalanan, aku menyimpan nomor yang dikirim Bella. Aku hanya menamainya 2 kata, bukti. Aku tidak menangis. Menangis hanya dilakukan saat kau masih ingin memperbaiki keadaan. Sementara aku, sudah mulai menghitung dari mana harus mulai membongkar fondasi seorang pria. Saat aku tiba di rumah, Baskara sudah menunggu di ruang tamu. Ia bahkan belum melepas jasnya, dasinya setengah longgar, dan wajahnya sangat pucat. Melihatku masuk, ia segera berdiri. Kirana. Aku meletakkan tas di dekat pintu dan mengganti sepatu. Ia berjalan mendekat untuk membantuku, tetapi aku menghindar. Tangannya menggantung di udara, lalu perlahan ia turunkan. Aku tahu kamu sangat marah sekarang, tapi tolong dengarkan aku dulu. Aku menatapnya. Menikah selama 7 tahun, ia merawat dirinya dengan baik. Di usia 37 tahun, wajahnya masih tampan. Setelan jas yang ia kenakan dirancang dengan sempurna, dan kancing mansetnya adalah edisi terbatas yang aku menangkan dalam lelang di Paris tahun lalu. Dulu aku sangat suka melihatnya mengenakan jas. Saat itu aku berpikir, betapa tidak mudahnya seorang pria berjalan dari nol hingga seperti sekarang. Tapi kini, saat aku menatapnya, aku hanya merasa asing. Katakanlah, ada apa dengan Bella? Aku berjalan ke sofa dan duduk. Ia berdiri di seberang meja, terdiam sejenak, seolah sedang menimbang kata-kata. Kondisi keluarganya tidak baik. Setelah lulus, dia ikut bekerja denganku. Kemampuannya cukup baik. Belakangan ini tekanan di perusahaan cukup besar, dia sering lembur. Mungkin aku sedikit lebih perhatian padanya, sehingga dia memiliki pikiran yang tidak seharusnya. Perhatian sampai dia berani mengatakan sedang mengandung anak pertamamu, itu omong kosongnya. Lalu, apa kalian pernah makan malam berdua saja? Ia terdiam sejenak. Untuk urusan pekerjaan. Pernah mengantarnya pulang larut malam?
Dia perempuan, pulang terlalu malam tidak aman. Pernah mentransfer uang untuknya? Ibunya dirawat di rumah sakit, aku meminjamkan sedikit. Aku mengangguk. Pernah memesan kamar hotel yang bersebelahan saat perjalanan dinas? Wajah Baskara akhirnya berubah. Ia menatapku, bibirnya bergerak-gerak. Kamu menyelidikiku? Sisa kehangatan terakhir di hatiku pun lenyap. Reaksi pertama orang yang benar-benar tidak bersalah seharusnya adalah menjelaskan. Tapi ia justru bertanya, mengapa aku menyelidikinya? Aku mengeluarkan ponsel dari tasku, membuka sebuah folder, dan menunjukkan beberapa tangkapan layar padanya. Pesanan hotel, tagihan restoran, catatan pembelian di toko perhiasan, dan satu tangkapan layar dari unggahan media sosial Bella. Di foto itu, pergelangan tangannya dihiasi gelang berlian tipis dengan keterangan. Ada yang mengingat apa yang aku ucapkan sambil lalu. Aku mengenali gelang itu. Karena 3 bulan lalu, Baskara menggesek kartu kredit tambahan gabungan kami. Saat itu, ia memberitahuku bahwa itu adalah hadiah untuk istri seorang mitra bisnis penting. Aku tidak bertanya lebih jauh. Bukan karena aku bodoh, tetapi karena saat itu aku masih bersedia memberinya martabat. Baskara menatap bukti-bukti itu, wajahnya perlahan memucat. Kirana, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, suaranya merendah. Aku akui aku memberinya sedikit perhatian, tapi aku tidak mengkhianatimu. Pria yang bekerja di luar, ada banyak situasi. Jangan menghinaku dengan alasan situasi, potongku. Ia terdiam. Baskara, aku tidak pernah melarangmu punya rekan kerja wanita. Aku juga tidak melarangmu membantu bawahan yang kesulitan. Tapi bantuanmu sampai membuatnya berani mengirimkan laporan tes kehamilan untuk memprovokasiku, itu bukan lagi perhatian. Kekesalan melintas di matanya, seolah akhirnya ia terdesak. Lalu kamu mau apa? Ribut soal perceraian hanya karena seorang asisten? Kirana, kita bukan pasangan biasa. Kita terikat dengan perusahaan, dengan begitu banyak pemegang saham dan proyek. Tidak bisakah kamu lebih dewasa sedikit? Kalimat itu bagaikan jarum yang menusuk tidak terlalu dalam, tetapi berhasil menghancurkan ilusi terakhirku. Menurutmu aku tidak dewasa? Tanyaku. Ia memijat keningnya. Bukan itu maksudku. Maksudku. Jangan biarkan emosi memengaruhi gambaran besar. Gambaran besar? Aku mengulangi 2 kata itu dengan pelan. Ternyata di matamu, selama aku tidak menangis dan tidak membuat keributan, itu berarti aku bijaksana. Begitu aku merasa sakit, itu berarti aku tidak dewasa dan mengganggu gambaran besar. Baskara sepertinya sadar, ia salah bicara, ia maju selangkah. Kirana, ayo kita cerai. Ruang tamu mendadak hening. Ia tampak seolah tidak mendengar dengan jelas. Apa katamu? Karena sudah ada yang akan melahirkan anak untukmu, maka aku akan mundur. Warna di wajah Baskara seketika memudar. Tidak, katanya hampir secara naluriah. Aku tidak setuju. Aku menatapnya. Atas dasar apa kamu tidak setuju? Hubungan kita bertahun-tahun tidak bisa berakhir begitu saja. Saat kamu membiarkan Bella melewati batas, kenapa kamu tidak berpikir tentang hubungan kita yang sudah bertahun-tahun? Suaranya bergetar. Sudah kubilang, dia gila. Laporan kehamilannya palsu. Aku akan menanganinya. Beri aku sedikit waktu. Aku akan segera memecatnya, segera memutuskan semua hubungan dengannya. Baskara, sampai sekarang kamu masih berpikir masalahnya ada pada Bella? Aku berdiri dan berkata-kata demi kata, masalahnya adalah kamu. Kamu yang memberinya ilusi, memberinya kesempatan untuk mendekatimu, memberinya keyakinan bahwa ia bisa menggantikanku. Hari ini ia berani mengirimkan laporan itu kepadaku, bukan karena ia punya nyali besar, tapi karena sikapmu selama ini memberitahunya bahwa Kirana Anindita boleh disakiti. Baskara seolah baru saja ditampar. Ia akhirnya panik dan mengulurkan tangan untuk menarikku. Sayang, aku salah. Aku mundur selangkah. Jangan panggil aku sayang. Malam itu, Baskara tidak tidur. Ia menelepon banyak orang dari ruang kerjanya, menahan suaranya sambil memarahi seseorang. Ia juga terus mengirimiku pesan. Aku sudah menonaktifkan Bella dari jabatannya. Aku sudah meminta orang untuk memeriksa laporan kehamilan itu. Kirana, aku benar-benar tidak menyentuhnya. Tolong jangan pindah. Setidaknya tunggu sampai semuanya jelas. Aku tidak membalas. Keesokan paginya pukul 6, aku bangun, mandi, dan mengenakan setelan kerja berwarna hitam. Baskara keluar dari ruang kerja dengan mata merah. Kamu mau kemana? Kantor. Jangan pergi hari ini. Aku akan menahan media. Aku menatapnya. Aku pergi ke kantorku sendiri.
Kenapa butuh kamu untuk menahan media? Ia tertegun. Selama ini, di mata orang luar, aku hanyalah Nyonya Wijoyo. Sesekali melakukan kegiatan amal, menghadiri beberapa jamuan malam yang tidak memerlukan aku bicara. Baskara sudah terbiasa menempatkanku di balik sorot cahayanya, juga terbiasa dengan keberadaanku yang nyaris tak terlihat. Ia sepertinya lupa, aku bukannya tidak punya perusahaan. Aku hanya tidak ingin namaku menutupi namanya. Aku mengambil tasku. Baskara, mulai hari ini, kamu harus mulai mengenalku kembali. Saat aku tiba di gedung Abhipraya Capital di kawasan SCBD, asistenku, Rangga, sudah menunggu di depan lift. Ia menatapku sekilas tanpa bertanya apapun, hanya menyerahkan sebuah map. Bu Kirana, sesuai permintaan ibu, semalam semua perjanjian investasi, klausul tambahan, jaminan utang, pertukaran sumber daya, dan dokumen otorisasi Dewan Direksi Cipta Karsa Digital sudah ditarik. Tim hukum sedang menunggu di ruang rapat. Aku menerima dokumen itu. Bagaimana dengan Bella? Pemeriksaan awal laporan kehamilannya bermasalah, kata Rangga. Sistem rumah sakit tidak dapat menemukan nomor registrasi yang sesuai, dan format laporannya juga bukan versi yang digunakan rumah sakit saat ini. Semalam dia memesan tiket pesawat ke Surabaya, tapi tidak berhasil pergi karena dihadang oleh orang-orangnya Pak Baskara. Aku sama sekali tidak terkejut. Tujuan Bella mengirim laporan itu bukanlah untuk membuktikan keberadaan seorang anak. Ia bertaruh bahwa aku akan hancur, akan bertengkar hebat dengan Baskara, dan akan kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih. Ia pikir, selama aku yang memulai keributan, Baskara akan menganggapku tidak bisa menjaga nama baik, dan ia bisa mengambil kesempatan untuk berperan sebagai korban yang lemah dan tidak bersalah. Tapi ia salah perhitungan satu hal. Aku tidak pernah sampai ke titik ini dengan cara menangis. Di ruang rapat, Kepala Divisi Hukum, Keuangan, dan Manajemen Risiko Abhipraya Capital sudah hadir. Di layar proyektor, terpampang struktur pendanaan Cipta Karsa Digital selama bertahun-tahun. Dana dukungan awal sebesar 10 triliun rupiah dibagi menjadi 4 lapisan. Lapisan pertama adalah investasi terbuka. Lapisan kedua adalah obligasi konversi. Lapisan ketiga adalah jaminan rantai pasok. Lapisan keempat adalah perjanjian penjaminan, Todi-Sieyi, yang aku tanda tangani atas nama pribadi melalui perwalian lepas pantai. Dulu, agar Baskara tidak dicap orang bergantung pada istrinya, aku sengaja menyembunyikan struktur pendanaan ini begitu dalam. Tapi tersembunyi bukan berarti tidak ada. Kepala Divisi Hukum berkata, Bu Kirana, jika kita ingin mengaktifkan klausul penarikan investasi sekarang, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, manajemen inti Cipta Karsa Digital memiliki risiko integritas yang signifikan. Kedua, terdapat anomali dalam penggunaan dana pihak terkait. Ketiga, perubahan status perkawinan pengendali utama dapat memengaruhi stabilitas tata kelola perusahaan. Saat ini, bukti untuk poin kedua adalah yang paling kuat. Poin pertama memerlukan kerjasama di tingkat Dewan Direksi. Aku membolak-balik dokumen. Poin ketiga tidak perlu menunggu. Semua orang menatapku. Saya akan mengajukan gugatan cerai, kataku. Ruang rapat hening selama 2 detik. Rangga bertanya dengan suara pelan, Ibu yakin? Yakin. Aku tidak sedang gegabah. Aku hanya sudah menahannya sampai hari ini. Dan akhirnya tidak ada lagi alasan untuk menutupi kesalahan Baskara. Kepala Divisi Manajemen Risiko menyodorkan laporan lain. Ada satu hal lagi. Selama setahun terakhir, ada beberapa biaya promosi pasar Cipta Karsa Digital yang mengalir ke perusahaan konsultan milik kerabat Bella. Jumlahnya tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk dikategorikan sebagai transaksi afiliasi yang tidak diungkapkan. Baskara mungkin tidak mengetahui semua detailnya, tetapi setidaknya ia pernah menandatangani 2 kali surat persetujuan. Aku menunduk membaca. Paman Bella, sepupu Bella, teman kuliah Bella. Garis-garisnya tidak terlalu tebal, tetapi seperti jaring halus yang perlahan menyedot darah dari pembukuan perusahaan Baskara. Tiba-tiba aku merasa ironis. Baskara bilang, Bella punya kemampuan, mengerti dirinya, dan bisa membantunya berbagi beban. Ternyata yang disebut berbagi beban adalah menjadikan perusahaannya sebagai mesin ATM. Aku menutup map. Siapkan semua bukti. Sore ini, adakan pertemuan darurat dengan para investor. Rangga bertanya, narasi untuk publik? Risiko tata kelola Cipta Karsa Digital meningkat. Abhipraya Capital akan mengevaluasi ulang seluruh dukungan yang diberikan, kataku. Seluruhnya? Seluruhnya. Saat aku mengucapkan 2 kata itu, hatiku tidak merasakan sakit seperti yang kubayangkan. Yang ada hanyalah kesadaran yang datang terlambat.
Hal paling menyedihkan bagi seorang wanita bukanlah dikhianati, melainkan jelas-jelas memiliki kemampuan setara Dewi. Tetapi karena cinta, ia berulang kali membantu menstabilkan meja untuk pasangannya. Pukul 10 pagi, Baskara datang ke Abhipraya Capital. Resepsionis tidak lagi mempersilakannya masuk seperti biasa, melainkan memintanya untuk mendaftar dan membuat janji temu. Ia berdiri di lobi dengan wajah masam. Saat aku keluar dari lift, ia berjalan cepat ke arahku. "Kirana, kita perlu bicara." Rangga maju selangkah, menghalanginya. "Pak Baskara, Bu Kirana ada rapat pukul 10.30. Jika Anda ingin membuat janji, silakan hubungi sekretariat." Baskara menatap Rangga, seolah baru pertama kali menyadari bahwa di sini, ia bukan lagi Pak Bas yang serba dilayani. Ia merendahkan suaranya kepadaku, "Apa kamu harus seperti ini?" "Seperti apa?" tanyaku. "Membuat kita jadi tontonan orang luar." Aku tertawa. "Saat kamu membiarkan Bella mengirim laporan itu kepadaku, kenapa kamu tidak takut aku menjadi tontonan orang?" Wajahnya menegang. "Aku sudah memeriksa, laporan itu palsu." "Lalu? Jadi, aku tidak punya anak dengannya. Lalu apakah transfer uang, perhiasan, hotel, dan transaksi afiliasi denganmu juga palsu?" Mata Baskara terbelalak. "Kamu bahkan menyelidiki sampai sejauh itu?" "Pak Baskara," aku memanggilnya dengan sebutan formal untuk pertama kali, "Anda sekarang berdiri di lobi Abhipraya Capital, dan Anda bertanya mengapa saya menyelidiki sebuah perusahaan yang telah saya investasikan sebesar 10 triliun rupiah?" Jakunnya bergerak naik turun, nada bicaranya akhirnya melunak. "Kirana, aku tahu aku salah. Tapi kamu tidak bisa menarik investasimu. Perusahaan sedang mempersiapkan bimbingan untuk IPO. Kalau kamu menarik dana sekarang, semua orang akan terkena dampaknya. Lihat, kan?" Ia akhirnya mengatakan apa yang sebenarnya ia takuti. Bukan kehilangan diriku, melainkan dampak pada perusahaannya. Aku menatapnya. "Dulu aku berinvestasi 10 triliun karena aku percaya padamu. Sekarang, aku menariknya kembali karena kamu tidak lagi layak dipercaya." Rasa sakit melintas di matanya. "Apa di antara kita harus selalu bicara soal uang?" Aku hampir tertawa karena amarah. Selama bertahun-tahun ia menggunakan uangku untuk menutupi lubang, menggunakan jaringanku untuk membangun modal, menggunakan sumber dayaku untuk membangun rantai pasok. Setelah sukses, ia bilang pada dunia luar bahwa ia merintis dari nol. Sekarang aku ingin mengambilnya kembali. Ia justru bertanya padaku apa harus bicara soal uang? "Baskara," kataku, "kalau kita tidak bicara soal uang, kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk berdiri di hadapanku hari ini." Ia seolah terpukul keras, wajahnya seketika pucat pasi. Aku tidak lagi menatapnya, berbalik dan masuk ke lift. Sebelum pintu lift tertutup, aku mendengarnya berkata dengan suara rendah, "Kirana, jangan paksa aku." Aku menatapnya dan menjawab dengan tenang, "Kamu yang lebih dulu memaksaku." Pertemuan investor sore itu lebih ramai dari yang kuduga. Beberapa pemegang saham lama Cipta Karsa Digital, perwakilan kreditur, dan perwakilan pemasok inti semuanya hadir. Banyak dari mereka pada awalnya tidak mengetahui hubungan sebenarnya antara Abhipraya Capital dan Cipta Karsa Digital. Mereka hanya tahu bahwa Abhipraya selama ini memberikan dukungan kredit di belakang layar. Sebelum rapat dimulai, beberapa pemegang saham berbisik, "Kenapa Pak Bas tidak datang? Dengar-dengar ada masalah internal di perusahaan." Abhipraya tiba-tiba mengadakan rapat, jangan-jangan mereka mau serius. Aku duduk di kursi utama, menunggu layar proyektor menyala. Halaman pertama adalah kurva perkembangan Cipta Karsa Digital selama 7 tahun terakhir. Dari ambang kebangkrutan, berhasil mendapatkan pendanaan, ekspansi, hingga menjadi 3 besar di industrinya. Halaman kedua adalah rincian investasi Abhipraya Capital. Dana dan sumber daya sebesar 10 triliun rupiah dipecah menjadi suntikan tunai, penggantian utang, jaminan rantai pasok, pengenalan pesanan, koordinasi sumber daya kebijakan, dan pembangunan saluran distribusi luar negeri. Ruang rapat perlahan menjadi hening. Seseorang berbisik, "Ternyata dana penyelamat waktu itu dari Abhipraya." Aku kira Pak Bas yang berhasil negosiasi sendiri. "Ini bukan investasi biasa, ini seperti mengangkat seseorang." Aku tidak menjelaskan, hanya melanjutkan ke slide berikutnya. Halaman ketiga adalah aliran dana abnormal Cipta Karsa Digital selama setahun terakhir. Ketika nama-nama perusahaan afiliasi milik Bella muncul, wajah beberapa pemegang saham berubah. Seorang pemegang saham senior, Pak Tirtayasa, mengerutkan kening. "Bella ini, asisten yang di samping Pak Bas itu?" Kepala keuangan menjawab, "Benar, Pak."
Pak Tirtayasa meletakkan penanya dengan keras. Keterlaluan. Pemegang saham lain bertanya, apa Baskara tahu? Beberapa persetujuan ada tanda tangannya. Mengenai apakah dia tahu semuanya, itu perlu kesimpulan dari tim audit, jawabku. Pak Tirtayasa menatapku. Jadi, maksud Ibu Kirana adalah, aku membuka halaman terakhir. Abhipraya Capital, mulai hari ini, akan memulai evaluasi ulang risiko terhadap Cipta Karsa Digital, menangguhkan dukungan dana berikutnya, dan menuntut Cipta Karsa Digital untuk bekerja sama menyelesaikan audit khusus dalam waktu 7 hari kerja. Jika audit mengonfirmasi adanya cacat tata kelola yang signifikan, Abhipraya akan mengaktifkan prosedur penarikan dan penagihan kembali sesuai perjanjian. Ruang rapat menjadi gempar. Seseorang bertanya dengan cemas, Bu Kirana, apa tidak terlalu tiba-tiba menarik dana sekarang? Rantai pasokan Cipta Karsa Digital bisa tertekan, dan bimbingan IPO juga akan dihentikan. Aku menatapnya. Maka dari itu, Bapak-bapak sekalian seharusnya bertanya mengapa sebuah perusahaan yang akan segera IPO mengizinkan hubungan pribadi presiden direkturnya memengaruhi keamanan dana. Setelah kalimat itu, tidak ada lagi yang bicara. Aku tahu mereka bukan mengkhawatirkan Baskara, mereka hanya takut kepentingan mereka sendiri terganggu. Tapi dunia bisnis sangat adil. Siapa yang menciptakan risiko, dialah yang menanggung akibatnya. Setelah rapat selesai, ekspektasi harga saham Cipta Karsa Digital di sistem penilaian internal anjlok drastis. Beberapa bank mitra menelepon untuk menanyakan kabar. Para pemasok menuntut pemeriksaan ulang jangka waktu pembayaran. Telepon Baskara kembali membanjiri ponselku. Kali ini, aku tidak mematikannya. Aku menjawab. Suaranya dipenuhi amarah yang tertahan. Kirana, apa kamu benar-benar ingin menghancurkanku? Aku berdiri di depan jendela kaca, menatap lalu lintas di bawah. Bukan aku yang menghancurkanmu. Kamu yang mempertaruhkan dirimu pada sebuah laporan kehamilan palsu. Kamu jelas-jelas tahu itu palsu. Aku tahu laporan itu palsu, kataku, tapi tindakanmu yang melewati batas itu nyata, sikap permisifmu nyata. Setiap lembar persetujuan yang kamu tanda tangani itu nyata, napasnya terdengar terengah-engah. Aku bisa jelaskan. Jelaskan pada tim audit. Kirana, suaranya serak, kamu tidak bisa sekejam ini. Cipta Karsa Digital punya ribuan karyawan. Mereka tidak bersalah. Aku memejamkan mata. Ia selalu pandai mencari alasan. Dulu karena perjuangan merintis, jadi aku harus mengerti kesibukannya. Lalu karena ekspansi perusahaan, jadi aku harus menerima kepulangannya yang selalu larut. Kemudian karena masa krusial IPO, jadi aku tidak boleh mempermasalahkan seorang asisten wanita. Sekarang, ia mendorong ribuan karyawan ke hadapanku, memintaku untuk terus menjadi penopangnya. Baskara, ribuan karyawan itu bukan tamengmu, kataku. Jika kamu benar-benar peduli pada mereka, kamu tidak seharusnya mengelola perusahaan menjadi seperti sekarang ini. Telepon hening cukup lama. Saat ia bicara lagi, suaranya sangat rendah. Kamu sudah mempersiapkan ini sejak lama, kan? Aku tidak menyangkal. Sejak kapan? Aku berpikir sejenak. Sejak Bella pertama kali memamerkan foto gelang yang dibeli dengan kartu kredit tambahanku, sambil duduk di kursi penumpang mobilmu. Ia jelas tidak menyangka aku sudah tahu sejak lama. Lalu kenapa kamu tidak bilang? Karena saat itu, aku masih ingin memberimu kesempatan. Dan sekarang, kesempatan itu sudah habis. Aku menutup telepon. Malam itu, Bella akhirnya berinisiatif mencariku. Ia mengajak bertemu di sebuah kafe, dengan nada pesan yang masih sangat sopan. Ibu Kirana, saya ingin bicara dengan Ibu, tentang Pak Bas. Dan juga tentang laporan kehamilan itu. Awalnya aku tidak mau pergi. Tapi Rangga mengingatkanku, dia berani mengajak bertemu, berarti dia merasa masih punya kartu as. Temui saja, Bu. Alat perekam sudah saya siapkan, aku pergi. Bella terlihat lebih muda dari di foto. Sekitar 26 atau 27 tahun, rambut panjang tergerai, mengenakan gaun rajut berwarna krem, tampak lemah dan lugu. Melihatku datang, ia lebih dulu berdiri dan berkata pelan, Ibu Kirana. Aku duduk. Katakanlah. Ia menggigit bibir, matanya cepat memerah. Laporan kehamilan itu palsu. Saya akui itu adalah tindakan gegabah saya. Aku mengangkat cangkir kopi, tidak meminumnya. Lanjutkan, saya hanya terlalu mencintai Pak Bas. Dia sangat baik kepada saya. Saya pikir dia juga menyukai saya. Saya tahu kalian adalah suami istri. Tapi hubungan kalian lebih banyak didasari oleh kepentingan, kan? Ibu punya uang, punya latar belakang,
punya segalanya. Saya berbeda, saya hanya punya dia. Aku menatapnya dengan tenang. Kata-katanya begitu tulus, seandainya yang mendengar adalah orang yang mudah iba, mungkin akan merasa kasihan padanya. Tapi aku hanya merasa konyol. Bella, kamu hanya punya dia, jadi kamu boleh memalsukan laporan kehamilan untuk memprovokasiku. Air matanya jatuh. Saya tidak bermaksud membuat masalah sebesar ini. Saya hanya ingin ibu meninggalkannya. Kalian memang tidak cocok. Pak Bas merasa sangat tertekan di depan ibu. Dia selalu merasa berutang budi padamu. Bersama saya, dia bisa lebih santai. Aku meletakkan cangkir. Apa dia pernah memberitahumu bahwa utangnya padaku bukan hanya perasaan? Wajah Bella sedikit berubah. 10 triliun rupiah. Kataku. Apa kamu tahu apa arti angka itu? Ia tersenyum dengan terpaksa. Saya tahu ibu pernah berinvestasi. Tapi dalam rumah tangga, bukankah tidak baik jika perhitungan seperti itu? Kamu, orang yang memalsukan laporan kehamilan, datang untuk mengajariku bahwa dalam rumah tangga tidak boleh ada perhitungan? Ia terdiam, matanya menunjukkan sedikit kekesalan. Aku melanjutkan, perusahaan-perusahaan konsultan itu, apa itu semua rencanamu? Jari-jari Bella mengepal erat. Perusahaan konsultan apa? Konsultan tunas bangsa milik pamanmu, agensi cipta pesona milik sepupumu, dan bintang harapan bisnis yang didaftarkan oleh teman kuliahmu. Selama setahun terakhir, mereka mengambil lebih dari 60 miliar rupiah dari cipta karsa digital. Apa kamu lupa semua itu? Ekspresi lemah di wajahnya akhirnya retak. Ibu Kirana, kalau bicara harus ada bukti. Aku tertawa. Tenang saja, buktinya akan diserahkan ke tim audit. Tiba-tiba ia menegakkan tubuh, tak lagi berpura-pura menangis. Apa ibu harus sekejam ini? Pak Bas adalah orang yang hebat, bahkan tanpamu pun dia bisa bangkit kembali. Apa ibu pikir dengan menarik investasi, ibu bisa mengendalikannya selamanya? Aku tidak ingin mengendalikannya, kataku. Aku hanya tidak ingin lagi membiayainya. Bella menatapku, matanya akhirnya menunjukkan kebencian. Orang sepertimu, lahir di garis finish, tentu saja bisa dengan mudah bilang tidak mau. Apa kamu tahu betapa kerasnya usahaku untuk bisa sampai di sisi Pak Bas? Kamu tidak perlu melakukan apa-apa untuk mendapatkan status sebagai istrinya, mendapatkan rasa hormat semua orang. Kenapa aku tidak boleh berjuang untuk itu? Aku menatapnya, tiba-tiba merasa ia menyedihkan. Ia tidak mencintai Baskara. Ia mencintai kesuksesan yang melekat pada Baskara, mencintai sumber daya dan posisi di balik pria sukses itu. Tapi ia tidak tahu. Di bawah posisi itu terkubur uangku, jaringanku, kesabaranku, dan 7 tahun hidupku. Kamu boleh berjuang, kataku, tapi kamu tidak seharusnya menggunakan kebohongan. Ia tersenyum sinis. Apa kamu pikir Pak Bas benar-benar mencintaimu? Kalau bukan karena uangmu, apa dia akan menikahimu? Dia sudah muak dengan sikapmu yang selalu merasa superior. Dia pernah bilang padaku, bersamamu, dia merasa seperti selamanya berutang. Kalimat itu memang menusukku. Aku pernah merendahkan diriku serendah-rendahnya demi menjaga harga dirinya, tak disangka di matanya keberadaanku sendiri adalah sebuah utang. Aku terdiam beberapa detik, lalu mengambil tasku. Bella mengira ia menang, suaranya menjadi lebih ringan. Ibu Kirana, sebenarnya kepergian ibu adalah yang terbaik untuk semua orang. Ibu begitu kaya, kenapa harus terus memegang satu pria? Aku berdiri dan menatapnya dari atas. Kamu benar. Ia tertegun. Aku tidak akan memegangnya, kataku, tapi aku juga tidak akan meninggalkan apa yang menjadi milikku untukmu. Saat aku meninggalkan kafe, ponselku sudah berisi rekaman lengkap percakapan kami. Malam itu, Baskara datang lagi ke rumah. Aku sudah pindah ke kamar tamu. Ia berdiri di depan pintu, suaranya sangat pelan. Kirana, boleh aku masuk? Tidak. Ia terdiam sejenak. Aku sudah bertemu Bella. Aku membuka pintu. Ia tampak lebih kuyu dari siang hari, rambutnya sedikit berantakan, kemejanya kusut, seolah dalam satu hari ia jatuh dari langit kembali ke bumi. Dia mengakui laporan kehamilan itu palsu, katanya. Dia juga mengakui perusahaan-perusahaan konsultan itu terkait dengannya. Tapi dia bilang, uang itu tidak dia ambil sendiri. Ada orang lain di belakangnya. Oh. Ia menatapku. Kamu tidak terkejut? Tidak terkejut. Seorang asisten muda seperti Bella berani mengelola begitu banyak transaksi di dalam cipta karsa digital, tidak mungkin hanya mengandalkan keberaniannya sendiri. Pasti ada orang di belakangnya yang membantunya melewati prosedur, bahkan ada yang sengaja memanfaatkan perlakuan istimewa Baskara padanya untuk menjadikannya pion.
Baskara berkata dengan suara rendah, aku sudah menyuruh orang menyelidikinya. Mungkin ada hubungannya dengan Pak Hartono. Pak Hartono adalah salah satu mitra paling awal di Cipta Karsa Digital. Beberapa tahun lalu, ia berselisih dengan Baskara karena pembagian saham. Meskipun di permukaan mereka berdamai, sebenarnya ia selalu menyimpan dendam. Jika Bella adalah mata-mata yang ditempatkan olehnya di sisi Baskara, maka provokasi laporan kehamilan ini bukan hanya masalah perasaan. Ini adalah sebuah uji coba yang ditujukan kepada Baskara dan juga kepada Abhipraya Capital. Kamu baru menyadarinya sekarang? Tanyaku. Wajah Baskara tampak malu. Aku akui, aku tertipu olehnya. Kamu bukan tertipu olehnya, kataku. Kamu menikmati pemujaannya, menikmati saat dia menganggapmu sebagai dewa penolong, menikmati keremajaan, kelemahan, dan ketergantungannya padamu. Kamu pikir itu adalah ketenangan, padahal itu adalah kesombongan. Ia menunduk. Kirana, maafkan aku. 3 kata itu datang terlambat. Simpan permintaan maafmu untuk Dewan Direksi, kataku. Ia mendongak kaget. Kamu benar-benar akan membawa masalah ini ke Dewan Direksi? Ini bukan lagi soal aku mau atau tidak. Aku menatapnya. Begitu audit dimulai, semua masalah akan terbuka. Jika kamu masih ingin menyelamatkan perusahaan, bekerja samalah dalam penyelidikan, dan tanggung jawablah atas apa yang harus kamu tanggung. Jakunnya bergerak. Lalu, kita? Aku bertanya balik. Memangnya kita masih punya apa? Matanya memerah. Aku tahu kamu tidak percaya, tapi aku benar-benar tidak pernah berhubungan badan dengannya. Aku hanya terlalu lelah waktu itu. Kamu selalu begitu kuat, bisa menangani segalanya. Di depanmu, aku seperti pecundang yang tidak akan pernah dewasa. Bella berbeda. Dia membutuhkanku. Dia membuatku merasa dipuja. Mendengarnya, hatiku terasa hampa. Ternyata kekuatanku juga adalah sebuah dosa. Aku menemaninya begadang merevisi proposal. Itu memberinya tekanan. Aku membantunya mengumpulkan dana, itu membuatnya merasa berutang. Aku membantunya merintis jalan, itu melukai harga dirinya. Sementara Bella tidak perlu melakukan apapun, cukup memujanya, dan ia merasa dicintai. Baskara, kataku, kamu tidak butuh istri. Kamu butuh penonton. Ia seolah terpaku oleh kalimat itu. Aku menutup pintu. Keesokan harinya, Cipta Karsa Digital mengadakan rapat Dewan Direksi Darurat. Aku hadir sebagai perwakilan Abhipraya Capital. Ini adalah pertama kalinya aku secara resmi duduk di meja rapat Dewan Direksi Cipta Karsa Digital. Selama 7 tahun terakhir, aku tak terhitung kali membantu Baskara dari balik layar, menyiapkan materi, mengingatkannya pemegang saham mana yang paling mementingkan arus kas, investor mana yang tidak suka data yang dilebih-lebihkan, pemasok mana yang perlu ditenangkan sebelumnya. Ia bersinar di panggung, aku di belakang panggung membantunya mengatur cahaya. Hari ini, aku duduk di bawah cahaya itu. Tatapan para anggota dewan padaku berubah. Ada keterkejutan, ada penyelidikan, dan ada rasa hormat yang datang terlambat. Baskara duduk di kursi utama, wajahnya muram. Pak Hartono juga hadir, setelannya rapi, wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang pas. Bu Kirana, Pak Bas, situasi sudah sampai seperti ini, tidak ada yang menginginkannya. Saran saya, kita minimalisir dulu dampak internal. Soal Bella, pecat saja, tidak perlu diperbesar. Aku menatapnya. Pak Hartono, kenapa begitu terburu-buru menyimpulkan? Ia tertawa. Saya demi perusahaan. Kebetulan, aku membuka map, saya juga. Tim audit memproyeksikan hasil tahap pertama ke layar. Perusahaan afiliasi Bella hanyalah puncak gunung es. Masalah sebenarnya terletak pada beberapa kontrak yang disamarkan sebagai pengembangan pasar dan konsultasi teknis. Rantai persetujuan kontrak tersebut melewati kontrol risiko normal, dan dana akhirnya mengalir ke sebuah perusahaan cangkang di luar negeri. Dan penerima manfaat sebenarnya dari perusahaan itu mengarah pada kerabat Pak Hartono. Ruang rapat seketika hening. Wajah Pak Hartono berubah. Itu tidak mungkin. Kepala auditor berkata dengan tenang, rantai bukti saat ini mencakup kontrak asli, catatan persetujuan, aliran dana bank, korespondensi email, dan data registrasi penerima manfaat. Materi lengkapnya sudah disinkronkan dengan tim hukum. Baskara menatap tajam ke arah Pak Hartono. Jadi ini ulahmu? Pak Hartono awalnya panik, lalu tersenyum dingin. Pak Bas, sekarang menyalahkan saya. Tanpa Anda memberi jalan pada Bella, apa kontrak-kontrak ini bisa lolos? Anda sendiri terbujuk oleh rayuan wanita, begitu ada masalah ingin melemparkan tanggung jawab pada orang lain.
Kalimat itu membuat wajah Baskara pucat pasi. Aku tidak membelanya, karena perkataan Pak Hartono meskipun menyakitkan, tidak sepenuhnya salah. Celah di sebuah perusahaan tidak pernah muncul begitu saja dari luar. Itu karena ada orang di dalam yang lebih dulu melonggarkan kuncinya. Pak Hartono melihatku tidak bicara, lalu beralih ke anggota dewan lainnya. Bapak-bapak, jangan lupa, Abhipraya sekarang ingin menarik investasi. Tentu saja mereka akan melebih-lebihkan masalahnya. Kalau Cipta Karsa Digital benar-benar hancur olehnya, kita semua tidak akan dapat apa-apa. Pak Tirtayasa berkata dengan dingin, Pak Hartono, jelaskan dulu soal perusahaan luar negeri kerabat Anda. Anggota dewan lain juga menimpali, Abhipraya menarik investasi atau tidak itu satu hal, tapi ada orang di dalam yang menggerogoti perusahaan itu hal lain. Situasi sepenuhnya berbalik memihakku. Aku meletakkan dokumen kedua di atas meja. Abhipraya Capital mengajukan 3 tuntutan. Pertama, menangguhkan jabatan Baskara Wijoyo sebagai Presiden Direktur dan memintanya bekerja sama dalam perbaikan tata kelola internal. Kedua, membentuk komite manajemen sementara yang diawasi bersama oleh Dewan Direksi, Abhipraya Capital, dan pihak auditor. Ketiga, menagih kembali dana yang tidak wajar, dan memulai proses hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Baskara mendongak kaget. Menangguhkan jabatan Presiden Direktur. Baginya, ini lebih menyakitkan daripada perceraian. Ia telah menghabiskan 7 tahun untuk membentuk dirinya sebagai jiwa yang tak tergantikan dari Cipta Karsa Digital. Sekarang, di depan semua anggota dewan, aku menariknya turun dari posisi itu. Suaranya serak. Kirana, apa harus seperti ini? Aku tidak menatapnya, hanya menatap seluruh anggota dewan. Jika bapak-bapak ingin menyelamatkan perusahaan, ini adalah cara dengan biaya terendah. Voting dimulai. Hasilnya tidak mengejutkan. Baskara dinonaktifkan sementara. Pak Hartono dibawa untuk diselidiki. Semua akses bela dibekukan, dan data terkait diserahkan ke tim hukum. Saat rapat berakhir, Baskara duduk di kursinya untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Aku merapikan dokumen dan bersiap pergi. Tiba-tiba ia berkata, tatapanmu hari ini padaku seperti melihat orang asing. Aku berhenti. Dulu, seberapapun terpuruknya aku, kamu akan lebih dulu merasa kasihan padaku. Aku berbalik menatapnya. Rasa kasihan juga bisa habis. Matanya memerah. Aku tidak tinggal lebih lama. Kabar pemecatan Bella dengan cepat menyebar di perusahaan. Awalnya ia masih mencoba membalas dengan mengatakan bahwa ia hanya mengikuti perintah, semua hal menguntungkan Baskara. Tetapi bukti audit terlalu lengkap. Email, transfer, riwayat obrolan antara dia dan Pak Hartono dipaparkan satu persatu. Ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak bersalah. Ia pernah meneleponku sekali. Aku menjawab. Di telepon ia menangis. Ibu Kirana, saya benar-benar tahu saya salah. Pak Hartono menipu saya. Dia bilang selama saya bisa membuat ibu dan Pak Bas bercerai, dia akan membantu saya duduk di posisi Nyonya Wijoyo. Saya hanya terlalu ingin mengubah nasib. Mengubah nasib, jadi kamu merusak pernikahan orang lain? Tanyaku. Ia tercekat. Bella, kamu tidak kalah dariku, kataku. Kamu kalah dari keserakahanmu sendiri. Ia terdiam lama, akhirnya berkata dengan suara rendah, Pak Bas. Apa dia akan membantuku? Aku merasa konyol. Sampai sekarang kamu masih berpikir dia akan membantumu? Dari seberang telepon terdengar isak tangis yang tertahan. Ia akhirnya mengerti bahwa Baskara sendiri sedang dalam kesulitan. Pria yang ia kira bisa menjadi sandaran masa depannya, ternyata bukanlah gunung yang sesungguhnya. Setelah menutup telepon, aku memblokir nomornya. Aku tidak membenci Bella. Ia hanya memperbesar celah di dalam hati Baskara untuk kulihat. Yang benar-benar membuatku kecewa adalah Baskara. Sebulan berikutnya, Cipta Karsa Digital mengalami badai terberat sejak didirikan. Bank-bank mitra meminta jaminan tambahan, beberapa pemasok menangguhkan jangka waktu pembayaran, media memberitakan desas-desus, dan di internal perusahaan, semangat kerja menurun. Abhipraya Capital tidak segera menarik seluruh dananya. Aku melakukannya bukan untuk Baskara. Aku melakukannya untuk para karyawan yang tidak tahu apa-apa, untuk proyek yang pernah aku bangun dengan tanganku sendiri, dan agar investasi Abhipraya tidak menjadi puing-puing. Setelah mengambil alih komite manajemen sementara, hal pertama yang kulakukan adalah menstabilkan arus kas. Hal kedua adalah membersihkan semua kontrak yang terkait dengan Bella dan Pak Hartono. Hal ketiga adalah menegosiasikan ulang rantai pasok.
Banyak orang baru saat itu tahu bahwa klien-klien tersulit cipta karsa digital pada awalnya adalah aku yang membawanya. Orang-orang yang dulu di jamuan bisnis mengerumuni Baskara dan memanggilnya saudara, saat bertemu denganku menjadi sangat sopan, nyaris hormat. Seseorang mencoba bertanya, "Bu Kirana, kenapa dulu ibu tidak pernah tampil di depan?" Aku tersenyum. Dulu saya rasa tidak perlu. Orang itu langsung mengerti dan tidak bertanya lebih jauh. Setelah dinonaktifkan, Baskara tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam rapat inti, tetapi ia datang ke perusahaan setiap hari, berdiam di kantornya hingga larut malam. Suatu kali aku lembur sampai jam 10 malam, saat melewati kantornya, aku melihatnya duduk dalam kegelapan. Di depannya ada sebuah foto lama. Foto kantor pertama perusahaan kami. Saat itu sewanya murah, dindingnya mengelupas, AC-nya tua, bocor saat musim hujan, dan berangin saat musim kemarau. Baskara mengenakan kemeja murah, duduk di atas tumpukan kardus. Di sampingnya, aku dengan rambut diikat ekor kuda, memegang nasi kotak yang baru dibeli. Aku juga punya foto itu, tapi sudah lama ku simpan. Ia mendengar langkah kaki dan menatapku. "Kirana, aku yang tadinya mau pergi, akhirnya berhenti." Ia mengambil foto itu. "Tahun itu, kamu menemaniku merayakan ulang tahun di kantor. Kamu hanya membeli kue kecil. Dan kamu bilang nanti kalau sudah punya uang, kue ulang tahunnya harus yang paling besar." Aku ingat malam itu listrik padam. Kami makan kue dengan penerangan lilin. Ia membuat permohonan, ingin membuat perusahaan menjadi besar, dan ingin menjadikanku wanita paling bahagia. Kemudian, perusahaan benar-benar menjadi besar. Tapi wanita paling bahagia itu bukan aku. Ia berkata, "Dulu aku selalu merasa semua yang kamu lakukan untukku itu karena kamu memang mampu. Kamu tidak akan lelah, tidak akan takut, dan tidak akan pergi. Jadi aku menganggap pengorbananmu sebagai hal yang wajar." Aku bertanya dengan tenang, "Sekarang sudah tahu?" Ia tersenyum pahit. "Tahu, tapi sudah terlambat." Aku tidak menanggapi. Ia berdiri, suaranya sangat rendah. "Aku dan Bella benar-benar tidak sampai ke tahap akhir, bukan karena aku ingin membela diri. Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak membuatnya hamil." "Baskara," aku menatapnya, "bahkan jika dia tidak hamil, kita tidak akan bisa kembali lagi." Matanya meredup. "Kenapa?" "Karena pengkhianatan tidak hanya terjadi di atas ranjang," kataku. "Saat kamu menempatkan perasaanku di bawah kesombonganmu, saat kamu menyerahkan martabatku untuk diuji oleh Bella, saat kamu menganggap pengorbananku selama bertahun-tahun sebagai modal yang bisa kamu sia-siakan, kita sudah berakhir." Bibirnya bergetar. "Tapi aku mencintaimu." Tiba-tiba aku merasa sangat lelah. "Kamu mencintai Kirana Anindita yang akan selalu berdiri di belakangmu, bukan Kirana yang sekarang, yang akan mengambil kembali semuanya." Ia tidak bisa membantah. Sebelum aku pergi, ia bertanya dari belakang, "Surat cerai, kapan kamu akan memberikannya padaku?" "Besok." Keesokan harinya, aku meminta pengacara mengirimkan surat perjanjian perceraian kepada Baskara. Pembagian harta sangat jelas. Harta Gonogini selama pernikahan dibagi sesuai hukum. Bagian yang menyangkut Abhipraya Capital, perwalian keluarga, dan aset pranikahku sepenuhnya dikecualikan. Kerugian perusahaan yang disebabkan oleh Baskara terkait insiden Bella akan ditanggung secara terpisah, sesuai hasil keputusan Dewan Direksi. Setelah membaca perjanjian itu, ia meneleponku. "Kamu bahkan tidak memberiku sedikit pun ruang. Aku sudah memberimu 7 tahun. Kirana, aku bisa melepaskan semua hartaku, asalkan kamu tidak menceraikanku. Kamu melepaskan semua hartamu, karena kamu tahu kamu tidak bisa mempertahankan lebih banyak, bukan karena kamu begitu mencintaiku." Ia terdiam. "Baskara, jangan membungkus ketakutan yang datang terlambat menjadi sebuah cinta yang mendalam." Setelah hari itu, ia tidak lagi mempermasalahkan detail perjanjian. Tapi ia mulai mencoba cara lain untuk mendapatkanku kembali. Setiap hari seikat bunga, setiap hari sebuah email. Di dalam email, ia menulis tentang masa lalu, tentang permintaan maaf, tentang betapa ia menyesal. Ada satu email yang sangat panjang. Ia bilang ia akhirnya mengerti bahwa aku menyembunyikan identitasku dulu bukan untuk menertawakannya, melainkan untuk melindungi harga dirinya. Ia bilang ia akhirnya mengerti bahwa 10 triliun rupiah bukan sekadar investasi dingin, melainkan aku yang membongkar jalan mundurkan untuk membangun jalan baginya. Ia bilang ia akhirnya mengerti bahwa yang ia hilangkan bukan hanya seorang istri, melainkan satu-satunya orang yang percaya padanya saat semua orang tidak. Aku membacanya, lalu memasukkan email itu ke dalam sebuah folder. Nama foldernya tidak akan menoleh ke belakang.
Aku tidak menghapusnya, bukan karena enggan, melainkan untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa penyesalan yang datang terlambat tidak bisa menghapus luka yang telah terjadi. 2 bulan kemudian, perbaikan tata kelola Cipta Karsa Digital selesai. Pak Hartono secara resmi diserahkan ke jalur hukum. Bella dituntut atas dugaan pemalsuan data dan partisipasi dalam kontrak fiktif. Meskipun Baskara tidak terlibat langsung dalam semua penarikan dana, karena kelalaian manajemen dan beberapa pelanggaran persetujuan, ia dicopot dari jabatan Presiden Direktur oleh Dewan Direksi, hanya mempertahankan kursi sebagai pendiri dan anggota Dewan, menunggu evaluasi ulang di masa depan. Media dengan cepat mencium perubahan angin. Baskara, yang pernah disebut sebagai legenda self-made, tiba-tiba menjadi contoh kasus tipikal seorang pendiri yang kehilangan kendali. Dan namaku, untuk pertama kalinya, muncul secara terbuka di berita bisnis. Kirana Anindita, pimpinan sebenarnya Abhipraya Capital, investor inti awal Cipta Karsa Digital. Laporan itu ditulis dengan sangat hati-hati. Tidak menyebutkan laporan kehamilan Bella, juga tidak menulis detail pernikahan. Hanya mengatakan bahwa Abhipraya Capital mendorong Cipta Karsa Digital menyelesaikan restrukturisasi tata kelola dan menghindari risiko yang lebih besar. Di kolom komentar, ada yang berkata, ternyata bos besarnya selama ini di belakang layar. Ada juga yang berkata, dulu Baskara memasarkan diri sebagai self-made, sekarang dilihat-lihat agak lucu juga ya. Aku tidak terlalu lama memperhatikannya. Dibandingkan apa kata dunia luar, aku lebih peduli apakah proyek-proyek di tanganku bisa berjalan lancar. Selama beberapa tahun itu, Abhipraya Capital berinvestasi di bidang energi baru, manufaktur kelas atas, dan teknologi medis. Demi Baskara, aku pernah memperlambat ritmeku sendiri. Sekarang, saatnya untuk kembali mempercepat. Aku mulai sering melakukan perjalanan dinas, rapat, dan bernegosiasi proyek. Tidak ada lagi yang memanggilku Nyonya Wijoyo. Mereka memanggilku Ibu Kirana. Saat pertama kali menjadi pembicara utama di sebuah forum industri, aku berdiri di atas panggung dan melihat di barisan pertama, duduk Baskara. Ia tampak lebih kurus, mengenakan setelan gelap, ekspresinya tenang. Moderator memperkenalkanku, Ibu Kirana Anindita, Ketua Abhipraya Capital, adalah inisiator utama putaran dana industri kali ini, dan juga pendorong utama di balik beberapa perusahaan teknologi. Tepuk tangan terdengar. Aku berjalan ke depan, membuka naskah pidatoku. Saat itu, aku tidak merasa gugup. Tiba-tiba aku teringat bertahun-tahun yang lalu, saat Baskara pertama kali mengikuti roadshow, ia begitu gugup hingga telapak tangannya berkeringat. Aku berdiri di belakang panggung, membantunya merapikan dasi dan berkata, jangan takut, ada aku. Sekarang, aku berdiri di atas panggung. Aku tidak butuh siapa-siapa, karena aku ada untuk diriku sendiri. Setelah pidato selesai, banyak orang mengerumuniku untuk bertukar kartu nama. Baskara menunggu hingga kerumunan bubar sebelum berjalan ke arahku. Presentasi yang sangat bagus, katanya. Aku mengangguk. Terima kasih. Ia menatapku, matanya menunjukkan kelelahan dan penyesalan yang mendalam. Dulu aku selalu merasa kamu berdiri di belakangku karena kamu bersedia. Hari ini melihatmu berdiri di panggung, aku baru sadar, kamu memang seharusnya berdiri di sana. Aku tidak bicara. Ia melanjutkan, kasus Bella akan segera disidangkan. Dia menitipkan pesan padaku, katanya dia menyesal. Itu urusannya, kataku datar. Aku juga menyesal. Aku tahu, ia tersenyum pahit. Kamu sekarang bahkan sudah malas untuk membenciku. Aku menatap lampu di kejauhan. Membenci seseorang membutuhkan kita untuk terus meletakkan hati padanya. Aku tidak mau lagi. Mata Baskara memerah. Kirana, apa aku masih bisa mengejarmu kembali? Aku menarik pandanganku dan menatapnya. Ia seperti seorang terdakwa yang menunggu vonis, tegang dan menyedihkan. Kamu boleh melakukan apapun yang tidak melanggar hukum dan tidak menggangguku. Tapi aku tidak akan memberimu janji. Tidak ada kesempatan sedikit pun? Baskara, kesempatan bukanlah sesuatu yang harus kuberikan hanya karena kamu menyesal. Semua kesempatan yang pernah kuberikan padamu dulu, kamu gunakan untuk membuktikan bahwa aku tidak akan pernah pergi. Ia menunduk. Aku berjalan melewatinya. Kali ini, ia tidak menahanku. Hari putusan cerai kami adalah hari yang cerah. Aku keluar dari kantor catatan sipil, sinar matahari jatuh di tangga, sedikit menyilaukan. Baskara berdiri di samping, memegang akta cerai, buku-buku jarinya memutih. Ia menatapku lama, lalu tiba-tiba berkata, seandainya dulu aku tidak begitu minder, apa kita tidak akan sampai seperti ini? Aku berpikir sejenak.
Mungkin. Sedikit cahaya harapan menyala di matanya. Aku melanjutkan. Tapi hidup tidak bisa diulang dengan kata mungkin. Cahaya itu kembali meredup. Ia bertanya, nanti, apa kamu akan bahagia? Aku tersenyum. Akan. Dengan orang lain, dan terutama dengan diriku sendiri. Aku berbalik dan masuk ke mobil. Saat pintu mobil tertutup, aku tidak menoleh ke belakang. Kukira aku akan menangis, tapi tidak. Aku hanya merasakan kelegaan yang sangat ringan, seperti beban yang bertahun-tahun kupanggul, akhirnya terlepas. Setelah itu, Cipta Karsa Digital di bawah pengawasan Abhipraya Capital menyelesaikan restrukturisasi. Perusahaan tidak bangkrut, tetapi Baskara tidak lagi menjadi pendiri yang didewakan. Ia harus menerima batasan dari Dewan Direksi, harus menyerahkan tugas kepada manajer profesional yang baru, harus menghadapi tatapan rumit dari para karyawan saat melihatnya. Ada yang bilang ia beruntung, setidaknya perusahaannya selamat. Ada juga yang bilang ia sial, kehilangan sandaran terkuatnya. Aku tidak ikut dalam perbincangan ini. Bagiku, Baskara sudah keluar dari alur utama hidupku. Hari persidangan Bella, Rangga mengirimiku pesan, mengatakan bahwa di pengadilan Bella menangis tersedu-sedu, mengakui pemalsuan laporan kehamilan dan mengaku dimanfaatkan oleh Pak Hartono. Tetapi, ia masih mencoba menekankan bahwa ia melakukan kesalahan karena cintanya yang terlalu rendah diri. Aku membacanya dan hanya membalas, sesuai hukum saja. Rangga mengirim balasan, mengerti. Aku meletakkan ponsel dan kembali membaca materi rapat. Malam itu, aku kembali ke rumah keluarga Anindita yang sudah lama tidak kudatangi. Ayah duduk di taman sambil minum teh, tubuhnya jauh lebih sehat dari beberapa tahun lalu. Ia melihatku dan melambaikan tangan agar aku mendekat. Sudah selesai? Aku mengangguk. Sudah. Ayah menuangkan secangkir teh untukku. Sakit? Aku berpikir sejenak. Lebih ringan dari yang kubayangkan. Ia tertawa. Karena kamu sudah lama mulai melepaskannya. Aku menatap teh di cangkirku. Ayah, apa dulu ayah sudah tahu Baskara akan berubah? Ayah tidak menjawab langsung. Yang ayah lihat bukanlah dia akan berubah, katanya. Yang ayah lihat adalah kamu terlalu ingin melindunginya. Seseorang jika terus-menerus dilindungi, lama-kelamaan akan lupa cara bersyukur, dan hanya ingat betapa tertekannya ia. Aku terdiam. Kirana, mencintai seseorang tidak salah. Membantu seseorang juga tidak salah, ayah menatapku. Yang salah adalah demi membantunya, kamu menyembunyikan dirimu sendiri. Kalimat itu membuat mataku terasa panas. Aku akhirnya mengerti, selama 7 tahun terakhir, aku tidak kalah dari Bella, juga tidak kalah dari kesombongan Baskara. Aku kalah dari diriku sendiri yang berpikir bahwa dengan cukup pengertian, aku bisa mendapatkan penghargaan. Ayah menepuk tanganku. Nanti. Jangan bersembunyi lagi. Aku mengangguk. Tidak akan. Setengah tahun kemudian, dana industri baru Abhipraya Capital secara resmi diluncurkan. Di acara peluncuran, aku mengumumkan akan menginvestasikan dana dalam skala yang lebih besar, untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang benar-benar memiliki keunggulan teknologi dan tata kelola yang baik. Seseorang bertanya, Ibu Kirana, setelah mengalami insiden Cipta Karsa Digital, apa yang paling Ibu utamakan saat memilih perusahaan untuk diinvestasikan? Aku memegang mikrofon, berpikir beberapa detik. Karakter, kataku. Kemampuan itu penting, ambisi juga penting. Tapi yang lebih penting adalah apakah seseorang, setelah mencapai puncak, masih ingat dari mana ia berasal, dan siapa yang pernah menopangnya. Di antara hadirin yang hening, aku tahu Baskara juga ada di sana. Ia duduk di barisan paling belakang. Mendengar kalimat itu, ia perlahan menundukkan kepalanya. Setelah acara selesai, ia tidak mendekat, hanya mengirimiku sebuah pesan. Kirana, maafkan aku. Terima kasih pernah menopangku. Aku membacanya cukup lama, lalu membalas. Selanjutnya, andalkan dirimu sendiri. Itu adalah kalimat terakhirku untuknya. Setahun kemudian, dalam sebuah jamuan bisnis, aku bertemu lagi dengan Baskara. Ia tidak lagi setajam dulu, lebih sedikit bicara, dan tidak lagi dikelilingi orang. Kudengar ia kemudian kembali bertanggung jawab atas sebuah proyek anak perusahaan di Cipta Karsa Digital, memulai dari bisnis paling dasar, menjadi lebih membumi dari sebelumnya. Kami ditempatkan di meja yang sama. Ia mengangkat gelasnya ke arahku. Ibu Kirana. Aku juga mengangkat gelasku. Pak Baskara. Panggilan berubah, hubungan pun berubah. Ia menatapku, sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya hanya tersenyum. Kamu sekarang sangat baik. Aku selalu bisa menjadi baik, kataku.
Ia tertegun, lalu mengangguk. Benar, aku yang dulu tidak melihatnya. Di tengah jamuan, seorang pengusaha muda menghampiriku, mengatakan proyeknya mengalami kesulitan dana, dan bertanya apakah aku bisa memberinya kesempatan. Baskara duduk di sampingnya. Mendengar nada bicara pemuda itu yang mendesak, mengatakan bersedia menjaminkan segalanya untuk mimpinya. Aku tidak langsung setuju. Aku menanyakan banyak detail. Struktur kepemilikan saham, transparansi keuangan, kepemilikan teknologi inti, mekanisme pengambilan keputusan tim. Pemuda itu sampai berkeringat dingin. Tiba-tiba Baskara berkata dari samping, Ibu Kirana menanyakan ini bukan untuk mempersulitmu, tapi untuk menyelamatkanmu. Jangan sampai saat perusahaan sudah besar, baru sadar lubang dari awal akan berakibat fatal. Aku meliriknya. Ia tidak menatapku, hanya berkata kepada pemuda itu, dan satu lagi, jangan anggap orang yang membantumu sebagai hal yang wajar. Itu adalah hal terbodoh. Pemuda itu mengangguk meski tampak belum sepenuhnya paham. Aku menarik kembali pandanganku, tidak berkomentar. Seseorang harus membayar harga untuk mengerti bahwa beberapa nasihat bukanlah sekadar kata-kata bijak. Malam itu dalam perjalanan pulang, Rangga yang duduk di kursi penumpang tiba-tiba tersenyum. Bu Kirana, sepertinya Pak Baskara benar-benar sudah berubah. Aku menatap keluar jendela. Itu urusannya. Ibu tidak luluh sama sekali? Aku berpikir sejenak. Ada sedikit rasa haru, tapi tidak luluh. Rangga mengangguk. Perbedaan yang cukup penting. Ya. Rasa haru adalah mengakui masa lalu pernah ada. Tidak luluh adalah mengakui bahwa aku tidak akan kembali ke sana. 2 tahun kemudian, Cipta Karsa Digital kembali stabil. Meskipun tidak lagi secepat dulu dalam ekspansi, akhirnya perusahaan itu menjadi perusahaan dengan tata kelola yang relatif sehat. Dalam sebuah wawancara, Baskara ditanya, apa penyesalan terbesar Anda dalam perjalanan membangun usaha? Ia terdiam lama, akhirnya berkata, dulu saya pikir sukses adalah saat seseorang berdiri di puncak tertinggi. Belakangan saya baru tahu, sukses yang sebenarnya adalah saat berdiri di puncak, kita masih bisa menggenggam tangan orang yang menemani kita mendaki. Saya melepaskan tangan itu, jadi saya kehilangannya. Wawancara ini dibagikan oleh banyak orang. Ada yang menebak ia sedang membicarakan mantan istrinya, ada juga yang terharu dengan penyesalan seorang pria. Aku tidak menontonnya sampai selesai. Hari itu aku sedang di bandara, bersiap terbang ke luar negeri untuk negosiasi proyek baru. Saat layar ponsel menyala, aku hanya meliriknya sekilas lalu mematikannya. Sebelum pesawat lepas landas, aku menerima pesan dari ayah, semoga lancar. Aku membalas, tenang saja. Dari jendela, lampu-lampu kota perlahan mengecil. Tiba-tiba aku teringat malam saat Baskara gagal dalam usahanya bertahun-tahun yang lalu. Aku juga pernah duduk di pesawat, terbang semalaman untuk menemaninya. Saat itu, pikiranku penuh dengannya. Dan sekarang, pikiranku penuh dengan jalanku sendiri. Kabar tentang Bella setelah ia keluar dari penjaraku dengar dari orang lain secara tidak sengaja. Ia meninggalkan kota ini, kabarnya mengganti nama dan pergi ke sebuah kota di selatan, bekerja sebagai staf administrasi biasa di sebuah perusahaan kecil. Aku tidak bertanya lebih jauh. Setiap orang harus membayar harga atas pilihannya. Dia membayar miliknya, Baskara membayar miliknya, dan aku juga pernah membayar milikku. Hargaku adalah 7 tahun pernikahan, 10 triliun rupiah untuk menopang, dan 1 malam kesadaran penuh setelah dikhianati. Tapi yang kudapatkan kembali adalah diriku sendiri. 1 tahun baru Imlek, rumah keluarga Anindita sangat ramai. Kerabat berkumpul untuk makan malam. Seorang keponakan kecil bertanya, Tante kan hebat sekali, nanti mau menikah lagi nggak? Meja makan tiba-tiba hening. Ayah mengerutkan kening. Anak kecil tanya yang aneh-aneh. Aku justru tertawa. Menikah lagi atau tidak itu tidak penting, kataku. Yang penting adalah, jika suatu hari aku memilih seseorang lagi, itu pasti bukan karena aku butuh dia memberiku sesuatu, melainkan karena dia tahu cara menghargai apa yang sudah kumiliki. Keponakanku tampak bingung. Kalau dia tidak menghargai, aku mengambil sepotong ikan dan meletakkannya di mangkukku. Kalau begitu, ganti jalan lain. Semua orang tertawa. Hanya ayah yang menatapku dengan mata yang penuh kebanggaan. Setelah makan, aku berjalan sendirian ke taman. Malam musim dingin sangat dingin, bunga plum mekar di sudut dinding, aroma wanginya mengambang di udara. Aku membuka ponsel dan melihat Baskara mengirim pesan selamat tahun baru setengah jam yang lalu. Selamat tahun baru. Semoga kamu selalu baik-baik saja. Aku tidak membalas.
Aku memasukkan ponsel ke saku dan menatap langit malam. Dulu, aku akan memikirkan banyak hal karena pesan seperti ini. Memikirkan apakah dia masih mencintaiku, memikirkan apakah kami masih punya kemungkinan, memikirkan apakah tahun-tahun itu sepadan. Sekarang tidak lagi. Sekarang aku tahu, beberapa ucapan selamat cukup diterima saja, tidak perlu direspons. Beberapa orang pernah menemanimu berjalan sejauh dan pernah menyakitimu dengan hebat. Kamu bisa mengakui bahwa mereka pernah meninggalkan jejak dalam hidupmu, tetapi tidak perlu lagi menyerahkan dirimu demi jejak itu. 10 triliun rupiah pernah menjadi topangan yang kuberikan pada Bhaskara, dan juga sandaran yang ia kira bisa selamanya ia andalkan. Laporan kehamilan palsu dari Bella bagaikan pisau yang merobek kain penutup malu yang kujahit dengan tanganku sendiri. Ia membuatku melihat bahwa cintaku dianggap wajar, kelonggaranku dianggap sebagai kepastian aku tidak akan pergi, dan kerendahan hatiku dianggap sebagai ketiadaan ketajaman. Tapi mereka semua lupa. Aku bukannya tidak tajam. Aku hanya pernah bersedia menyimpannya demi cinta. Beberapa waktu kemudian, sebuah media membuat profil tentangku dan bertanya bagaimana aku menilai pernikahan itu. Di depan kamera, aku terdiam beberapa detik. Presenter mengira aku akan mengatakan penyesalan atau rasa syukur. Aku justru tersenyum. Pernikahan itu mengajariku satu hal, kataku. Seorang wanita bisa menopang orang lain, tapi tidak boleh karena itu lupa bahwa dirinya sendiri juga bisa berdiri di puncak. Apa yang kamu berikan, jika pihak lain tahu cara menghargainya, itu adalah sebuah anugerah. Jika pihak lain menggunakannya untuk menyakitimu, maka sudah saatnya untuk diambil kembali. Presenter bertanya, jadi, ibu sekarang masih percaya pada cinta? Percaya, kataku. Ia tampak terkejut. Aku melanjutkan. Tapi aku lebih percaya pada batasan, rasa hormat, dan kesadaran. Cinta bukanlah tentang satu orang yang terus-menerus menguras dirinya sendiri, bukan pula tentang satu orang yang menggunakan pengorbanan untuk membuktikan ketulusan. Hubungan yang baik seharusnya membuat kedua orang berdiri lebih kokoh, bukan satu orang menginjak bahu yang lain untuk naik, sambil mengeluh bahu itu membuatnya pegal. Setelah wawancara itu disiarkan, banyak orang berkomentar. Ada yang bilang menangis, ada yang bilang akhirnya mengerti bahwa yang paling berharga bukanlah 10 triliun, melainkan ketulusan yang disia-siakan. Ada juga yang bertanya apakah Bhaskara akan menyesal seumur hidupnya. Aku tidak tahu, dan itu tidak penting. Penyesalannya adalah sisa hidupnya. Melangkah maju adalah hidupku. Beberapa tahun kemudian, aku menyelesaikan sebuah merger penting di luar negeri. Hari kepulanganku, lobi bandara ramai. Rangga mendorong koper di sampingku, sambil melaporkan rencana selanjutnya. Saat sedang mendengarkan, tiba-tiba aku melihat sosok yang kukenal tidak jauh dari sana. Bhaskara. Ia mengenakan mantel hitam sederhana, tampak lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada asisten, tidak ada supir. Seolah hanya kebetulan lewat. Pandangan kami bertemu di tengah keramaian. Ia tidak mendekat, hanya mengangguk dari kejauhan. Aku juga mengangguk, lalu terus berjalan. Rangga menoleh ke belakang sekilas. Bu Kirana, itu Pak Bhaskara. Sepertinya dia tidak kemari. Aku tersenyum. Baguslah. Melepaskan yang sesungguhnya, tidak harus dengan menginjak lawan ke dalam lumpur. Melainkan saat suatu hari bertemu lagi, kau bisa mengangguk dengan tenang, lalu berlari menuju arahmu sendiri. Aku berjalan keluar dari bandara, sinar matahari terasa hangat. Pintu mobil terbuka, tim proyek baru sudah menunggu. Seseorang menyerahkan dokumen, seseorang mengonfirmasi jadwal rapat, seseorang melaporkan jadwal mitra dari luar negeri. Aku duduk di dalam mobil, membuka dokumen. Halaman pertama adalah rencana perusahaan baru. Di bagian kosong, aku menulis sebaris kalimat dengan pena, jangan menjadi bayangan di belakang siapapun. Jadilah cahaya bagi hidupmu sendiri. Mobil melaju ke jalan tol, kota terbentang di luar jendela. Tiba-tiba aku teringat hari hujan saat aku menerima pesan singkat itu. Teringat dasi biru dongker di tangan Pramuniaga, teringat dering telepon panik Bhaskara 6 menit kemudian. Saat itu, ia pikir hanya dengan beberapa penjelasan, aku akan seperti dulu lagi, membantunya menjaga martabat. Bella pikir hanya dengan sebuah laporan kehamilan, ia bisa memaksaku menyerah. Semua orang pikir Kirana Anindita hanyalah wanita di belakang Bhaskara Wijoyo. Tapi mereka tidak tahu, di belakangku, ada diriku sendiri. Kemudian, seseorang bertanya padaku, apa hal yang paling Anda syukuri? Aku berkata, aku bersyukur laporan kehamilan itu datang cukup awal. Jika sedikit lebih lambat, mungkin aku akan terus menggunakan cinta untuk mencari alasan bagi Bhaskara. Aku bersyukur Bella terlalu terburu-buru. Terburu-buru memprovokasi, terburu-buru naik posisi,
terburu-buru menyerahkan pisau itu ke tanganku. Ia pikir itu adalah pisau yang akan menusukku, padahal itu adalah pisau yang memotong hubungan yang sudah sekarat. Sejak saat itu, aku bukan lagi Nyonya Wijoyo. Aku adalah Kirana Anindita. Orang yang bisa memberikan 10 triliun, dan juga bisa mengambilnya kembali. Orang yang pernah mencintai, pernah terluka, pernah sadar, dan akhirnya kembali berdiri di posisinya sendiri. Apakah Baskara menikah lagi? Aku tidak mengikuti kabarnya. Apakah Bella memulai hidup baru? Aku juga tidak mencari tahu. Hidupku dipenuhi oleh proyek baru, teman baru, dan cakrawala baru. Sesekali di tengah malam setelah rapat selesai, aku juga teringat pernikahan itu. Tapi saat teringat, hatiku tidak lagi sakit. Seperti membuka halaman tertentu dari sebuah buku lama. Kertasnya menguning, tulisannya masih ada, tetapi sudah tidak lagi menjadi bagian dari diriku hari ini. Aku akhirnya mengerti. Balas dendam yang sesungguhnya bukanlah membuat pria brengsek itu berlutut di depanmu sambil menangis. Balas dendam yang sesungguhnya adalah setelah kau meninggalkannya, kau hidup lebih baik, lebih sadar, lebih bebas, dan lebih menjadi dirimu sendiri daripada yang pernah ia bayangkan. Dan Baskara akhirnya juga mengerti. Yang ia hilangkan bukanlah seorang istri yang akan menghabiskan uang untuknya, bukan sandaran yang bisa membereskan masalah untuknya, bukan wanita yang akan selamanya diam, selamanya mengalah, selamanya menjaga di belakangnya. Ia kehilangan orang yang saat ia tidak punya apa-apa, bersedia menyerahkan seluruh dunia ke tangannya. Sayangnya, dalam hidup ini, beberapa utang bisa dibayar dengan uang, beberapa kesalahan bisa diperbaiki. Tapi ketulusan, sekali disia-siakan, tidak akan pernah kembali seperti semula. Epilog. Surat tanpa nama. Kisah selanjutnya dimulai dari sebuah paket anonim. Hari itu, aku baru saja menyelesaikan rapat integrasi pasca merger dan kembali ke kantor. Rangga meletakkan sebuah amplop coklat tanpa nama pengirim di mejaku. Bu Kirana, ini dari resepsionis. Sudah lolos pemeriksaan keamanan. Isinya dokumen dan sebuah flash disk. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa salinan dokumen. Di bagian paling atas, ada selembar catatan kecil. Ibu Kirana, saya tahu saya tidak punya hak untuk meminta maaf. Tapi ada beberapa hal yang seharusnya saya serahkan kepada ibu. Di bawahnya, tertanda, Bella. Melihat nama itu, hatiku tidak bergejolak. Rangga mengerutkan kening. Apalagi yang dia inginkan? Kita lihat dulu. Di dalam flash disk ada beberapa rekaman suara, dan beberapa tangkapan layar percakapan. Waktu rekaman itu adalah sebelum insiden laporan kehamilan. Suara Bella, ia bertanya. Pak Hartono, kalau Ibu Kirana benar-benar menarik investasi, apa Pak Bas akan membenciku? Pak Hartono tertawa. Dia hanya akan membenci Kirana yang tidak memedulikan perasaan suami istri. Pria memang seperti itu. Selalu menyalahkan orang yang pergi, bukan orang yang menyulut api. Kamu cukup berpura-pura kasihan, bilang kamu juga korban, dia pasti akan melindungimu. Bella ragu. Tapi laporan kehamilannya palsu. Bagaimana kalau ketahuan? Ketahuan memangnya kenapa? Bilang saja kamu terlalu mencintainya, ingin mengujinya. Baskara suka yang seperti itu. Yang paling dia butuhkan sekarang bukan istri kaya raya, tapi wanita yang membuatnya merasa hebat. Mendengar sampai di situ, aku mematikan rekaman. Wajah Rangga memerah karena marah. Dua orang ini benar-benar memperhitungkan Pak Baskara dengan sangat teliti. Bukan mereka yang perhitungannya jitu, kataku. Tapi Baskara yang membiarkan kelemahannya terlihat begitu jelas. Materi selanjutnya adalah bagaimana Pak Hartono dan Bella, selangkah demi selangkah mengatur transaksi afiliasi, bagaimana mereka memprovokasi ketidakpuasan Baskara terhadapku, bagaimana mereka berulang kali membisikkan di telinganya, Ibu Kirana terlalu dominan, keluarga Anindita selamanya akan menekanmu. Pria tidak bisa selamanya bergantung pada istri. Setiap kalimat tidak ada yang cerdas, tetapi seperti tetesan air kecil yang hari demi hari jatuh di atas harga diri Baskara, akhirnya membuat retakan di tempatnya yang sudah rapuh. Aku tidak merasa kasihan padanya. Seorang pria dewasa, jika bahkan tidak mau memperbaiki retakan di dalam hatinya sendiri, hanya menunggu orang lain datang untuk memuji, mengisi, dan memuja, maka dimanfaatkan hanyalah soal waktu. Di akhir materi, ada sebuah video rekaman diri dari Bella. Ia tampak sangat kurus, duduk di sebuah kamar kontrakan yang sangat kecil. Wajahnya polos tanpa riasan, matanya lelah. Ibu Kirana, dulu saya membenci ibu. Saya merasa ibu memiliki segalanya. Saya pikir selama saya bisa menyingkirkan ibu dari sisi Pak Baskara, saya bisa memiliki posisi ibu. Belakangan saya baru sadar,
posisi ibu bukanlah diberikan oleh 3 kata Nyonya Wijoyo, melainkan hasil perjuangan ibu sendiri, sedikit demi sedikit. Ia berhenti lama, lalu tersenyum pahit. Saya juga akhirnya mengerti, Baskara bukanlah sandaranku. Dia bahkan tidak bisa menopang dirinya sendiri, bagaimana bisa menopangku? Pak Hartono memanfaatkan saya. Baskara membiarkan saya. Dan saya sendiri serakah. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya. Bukti-bukti ini saya serahkan bukan untuk memohon bantuan ibu. Saya hanya ingin ibu tahu, di balik laporan kehamilan itu, ada semua ini. Ibu tidak perlu membalas, juga tidak perlu memaafkan. Video berakhir di situ. Rangga bertanya, mau diserahkan ke tim hukum, Bu? Serahkan. Lalu untuk Bella, apa hukumannya perlu diringankan? Biar hukum yang menilai. Aku tidak akan memberinya keringanan. Juga tidak akan menambah hukuman emosional, kataku. Rangga mengangguk dan membawa pergi materi itu. Aku bersandar di kursi, menatap matahari terbenam di luar jendela. Dulu aku pikir musuh dalam pernikahan adalah seorang wanita tertentu. Belakangan aku baru tahu, musuh yang sebenarnya adalah ketidakseimbangan yang terakumulasi dalam hubungan, adalah sikap permisif satu pihak, adalah sikap menganggap wajar dari pihak lain, adalah kebenaran yang tidak ingin dihadapi oleh kedua belah pihak. Bella hanyalah orang yang menerobos masuk sambil membawa laporan kehamilan. Saat ia merobek pintu, aku akhirnya melihat apa yang sudah lama membusuk di baliknya. Beberapa hari kemudian, Baskara mengajakku bertemu. Ia tidak lagi memilih restoran mahal, melainkan mengajak ke sebuah warung bakmi di dekat lokasi kantor pertama Cipta Karsa Digital. Tempat itu sudah direnovasi, di sepanjang jalan sudah banyak kafe dan gedung perkantoran. Warung bakmi itu terjepit di antaranya, papan namanya sudah usang dan menguning. Saat aku tiba, ia sudah duduk di dekat jendela. Di atas meja ada 2 mangkuk bakmi. 1 tanpa daun bawang, 1 ditambah sambal. Ia ingat seleraku, tapi beberapa ingatan yang datang terlambat hanya menyisakan ironi. Aku sudah memesan yang dulu kamu suka, katanya. Lalu seolah takut aku salah paham, ia menambahkan. Kalau kamu tidak mau makan juga tidak apa-apa. Aku duduk. Ada apa? Ia mengeluarkan sebuah map dari tasnya dan menyodorkannya padaku. Isinya adalah dokumen pelepasan beberapa properti dan hasil investasi saham atas nama pribadinya. Aku sudah menjual semua yang bisa dijual, katanya. Bagian yang ditagih perusahaan akan aku tanggung. Sisanya, ada sejumlah uang yang ingin aku gunakan untuk mendirikan yayasan dukungan wirausaha wanita atas namamu. Aku tidak membukanya. Kenapa atas namaku? Ia berkata dengan suara rendah. Karena aku ingin melakukan sesuatu yang benar-benar berarti. Dan juga karena aku tahu, dulu demi aku, kamu melepaskan banyak hal yang seharusnya bisa kamu lakukan. Baskara, kamu tidak perlu menebus dosa dengan cara seperti ini. Aku tahu tidak akan bisa tertebus. Ia menatap meja. Aku hanya ingin mengakui satu hal. Dulu semua orang bilang aku self-made, dan aku membiarkannya. Belakangan aku baru sadar, aku bukan self-made. Aku memulai dengan menginjak jalan yang telah kau siapkan untukku. Sekarang, aku ingin mengembalikan sebagian dari kilau palsu itu. Aku terdiam sejenak, akhirnya membuka dokumen itu. Jumlahnya tidak sedikit, tetapi juga tidak cukup untuk menutupi kerugian yang ia sebabkan. Namun, dokumen ini setidaknya menunjukkan bahwa ia mulai belajar menghadapi konsekuensi, bukan lagi hanya menggunakan kalimat aku salah untuk mendapatkan pengampunan. Yayasan itu bisa didirikan. Tapi tidak perlu atas namaku. Abhipraya punya sistem investasi sosial yang matang. Jika kamu benar-benar ingin melakukannya, donasikan sesuai prosedur, terima audit, dan transparan. Ia mengangguk. Baik. Satu lagi, aku menutup map. Jangan lagi mengikat tindakan apapun denganku. Kamu berbuat baik ke depannya, itu perubahanmu. Kamu berbuat buruk, itu juga pilihanmu. Semuanya tidak ada hubungannya denganku. Rasa pedih melintas sekejap di mata Baskara. Aku mengerti. Saat bakmi dihidangkan, aku tidak makan banyak. Ia juga tidak banyak bergerak. Sebelum pergi, ia tiba-tiba berkata, Kirana, hari saat Bella mengirim laporan itu, apa kamu sangat sakit? Aku berhenti di pintu. Angin dari jalanan bertiup masuk, membawa sedikit debu dan aroma kehidupan. Aku tidak menoleh ke belakang, hanya berkata, pernah. Suaranya bergetar. Maaf. Sudah ku terima. Lalu, kamu. Aku tahu apa yang ingin ia tanyakan. Aku memotongnya. Menerima permintaan maaf, tidak sama dengan kembali. Setelah mengatakan itu, aku melangkah keluar dari warung bakmi.
Kali ini, Baskara tidak mengejar. Yayasan Dukungan Wirausaha Wanita itu benar-benar berdiri. Di kolom donatur tertulis Baskara Wijoyo, pribadi, dikelola oleh Pusat Investasi Sosial Abhipraya. Semua proyek diumumkan secara terbuka. Di antara penerima dana angkatan pertama, ada seorang ibu tunggal berusia 30-an yang mengembangkan perangkat rehabilitasi cerdas. Perusahaannya kecil. Setelah mendapatkan dana awal, ia menulis surat untukku. Dalam surat itu ia bercerita, setelah bercerai, mantan suaminya mengejeknya, "Tanpaku, kamu bukan apa-apa." Kemudian, sambil mengurus anak, ia bekerja sambil mengembangkan produk. Di saat tersulit, ia hampir menjual rumahnya. Dana dari yayasan tidak hanya memberinya uang, tetapi juga pendampingan hukum, keuangan, dan bisnis. Di akhir suratnya ia menulis, "Terima kasih, Ibu Kirana, telah membuat saya tahu bahwa wanita tidak perlu bergantung pada belas kasihan siapapun untuk masa depan." Membaca surat itu, hatiku merasakan kelembutan yang sudah lama tidak muncul. Rangga bilang Baskara juga membaca surat ini. Apa reaksinya? Katanya seharian duduk di kantor. Aku tidak bertanya lebih jauh. Kejadian ini membuatku yakin, di atas beberapa puing, memang bisa tumbuh sesuatu yang baru. Hanya saja, itu tidak berarti puing itu bisa kembali menjadi rumah. Di musim semi tahun ketiga, Abhipraya Capital pindah ke gedung kantor pusat yang baru. Ayah datang di hari peresmian, begitu pula banyak mitra kerja. Di lantai teratas gedung, ada sebuah dinding kaca besar yang bisa melihat seluruh pemandangan sungai di kota. Setelah upacara, ayah menemaniku berdiri di depan jendela. "Gedung ini jauh lebih megah daripada perusahaan yang dulu kau investasikan untuk Baskara," katanya. Aku tertawa. "Ayah, ini namanya mengungkit masa lalu." Ayah mendengus. "Sudah lama ayah ingin mengungkitnya. Tapi dulu kau begitu gigih membelanya." Ayah bicara lebih sedikit saja, "Kau sudah menganggap ayah terlalu realistis." Aku merasa sedikit malu. Ayah menatap ke kejauhan, nadanya melambat. "Tapi bagus juga. Seseorang memang harus berjalan di jalan yang berliku dulu. Baru tahu betapa berharganya jalan yang lurus." Aku mengangguk. Malam itu, lampu kantor pusat menyala. Logo baru Abhipraya Capital untuk pertama kalinya terpampang di fasad gedung. Banyak karyawan berfoto di bawah. Aku berdiri di belakang kerumunan, melihat para analis muda dengan antusias mendiskusikan proyek masa depan, melihat rekan-rekan dari bagian administrasi sibuk membagikan souvenir, melihat Rangga memeluk setumpuk dokumen sambil masih menerima telepon. Inilah kehidupan yang benar-benar kuinginkan. Bukan berputar di sekitar emosi seorang pria. Bukan membersihkan semua masalah untuk orang yang tidak tahu cara menghargai. Melainkan memusatkan energi pada hal-hal yang berharga, membuat lebih banyak orang yang berharga terlihat. Malam itu aku menerima pesan dari Baskara. "Kantor pusat yang baru sangat indah." "Selamat." Aku membalas, "Terima kasih." Lama kemudian, ia mengirim pesan lagi. "Aku tadi lewat di bawah, melihatmu berdiri di tengah kerumunan. Saat itu aku tiba-tiba berpikir, seandainya dulu aku tidak menyembunyikanmu di belakangku, kau seharusnya sudah lama bersinar seperti ini." Aku menatap kalimat itu, jariku berhenti sejenak, akhirnya tidak membalas. Ia akhirnya melihatnya. Tapi aku sudah tidak lagi butuh penglihatannya. Kabar tentang Bella kembali terdengar karena ia mendaftar untuk mengikuti salah satu program pelatihan kerja yang didukung oleh yayasan. Manajer program sedikit ragu dan secara khusus bertanya padaku, "Bu Kirana, latar belakangnya cukup istimewa. Apa perlu dihindari?" Aku melihat formulir pendaftaran. Bella tidak menyembunyikan masa lalunya. Di formulir, ia menulis dengan jujur tentang catatan kriminal dan pengalamannya. Ia mendaftar untuk kursus dasar di bidang kepatuhan keuangan. Alasannya ditulis singkat. Ingin mencari pekerjaan yang halal kembali. Aku menutup map. Tinjau sesuai standar proyek. Tidak ada perlakuan khusus, tanya manajer. Tidak ada keistimewaan, juga tidak ada balas dendam. Beberapa minggu kemudian, Bella lolos seleksi awal. Ia menulis surat terima kasih kepada tim proyek. Tidak ditujukan padaku, hanya kepada guru peninjau. Dalam surat itu ia berkata, dulu ia selalu ingin mengambil jalan pintas, selalu merasa semua yang dimiliki orang lain adalah takdir baik. Belakangan ia baru sadar, jalan pintas pada akhirnya seringkali adalah jurang. Rangga memberitahuku hal ini sambil mengamati ekspresiku. Dulu pernah keberatan, kataku. Tapi aku tidak ingin keberatan itu terus menguasaiku. Seseorang tidak bisa selamanya hidup di saat ia disakiti. Kalau tidak,
Orang yang menyakitimu sudah lama melangkah maju, sementara kau masih terperangkap di sana. Lama setelah itu, aku memberikan kuliah di sebuah universitas. Tema kuliahnya adalah kepemimpinan wanita dan visi jangka panjang. Di antara hadirin ada banyak mahasiswa muda. Seorang mahasiswi bertanya, "Ibu Kirana, apa yang paling ingin ibu katakan kepada diri ibu di masa muda?" Aku memegang mikrofon dan tersenyum. Aku akan memberitahunya, kamu boleh mencintai seseorang, boleh mendukung orang lain. Tapi jangan pernah, demi menyempurnakan orang lain, menghapus namamu sendiri dari ceritamu. Tepuk tangan terdengar riuh. Saat itu, tiba-tiba aku berdamai dengan diriku bertahun-tahun yang lalu. Kirana Anindita yang bersedia mengeluarkan 10 triliun untuk mendukung kekasihnya tidaklah bodoh atau konyol. Ia hanya sangat berani, sangat tulus, dan sangat percaya pada cinta. Yang salah bukanlah ketulusannya dulu. Yang salah adalah ada orang yang menggunakan ketulusan sebagai alat tawar, ada yang menganggap topangan sebagai hal yang wajar. Jadi aku tidak lagi menyangkal diriku di masa lalu. Aku hanya lebih tahu cara melindungi diriku yang sekarang. Setelah kuliah selesai, seorang mahasiswi berlari meminta tanda tanganku. Matanya merah, ia berkata, "Ibu Kirana, ibu saya juga pernah mengalami pengkhianatan dalam pernikahan. Dia selalu merasa hidupnya sudah hancur. Saya ingin menunjukkan wawancara ibu padanya." Di buku catatannya, aku menulis sebaris kalimat. Meninggalkan orang yang salah bukanlah kegagalan hidup. Itu adalah awal baru untuk menghitung kebahagiaan. Gadis itu menangis setelah membacanya. Aku memberinya tisu. Di mobil dalam perjalanan kembali ke kota, aku menatap pepohonan rindang di kampus yang berlalu dengan cepat di luar jendela. Tiba-tiba aku merasa semua yang pernah kualami tidak hanya berisi rasa sakit. Itu juga memberiku kemampuan untuk memberitahu orang lain, kau bisa keluar dari sana. Beberapa waktu kemudian, Baskara akhirnya benar-benar meninggalkan jajaran manajemen Cipta Karsa Digital. Ia menjual sebagian sisa sahamnya, dan menggunakan uangnya untuk beberapa proyek industri kecil. Ia tidak lagi melakukan penggalangan dana yang menggemparkan, juga tidak lagi menerima wawancara ala legenda bisnis. Di sebuah konferensi industri, seseorang menyebutnya, Baskara sekarang jauh lebih rendah hati. Orang lain menimpali, orang yang pernah jatuh tahu betapa kerasnya tanah. Aku mendengarnya sambil menunduk membolak-balik dokumen. Menjelang akhir konferensi, Baskara menghampiriku dan menyerahkan sebuah laporan proyek. Ini proyek rantai pasok perangkat rehabilitasi yang sedang aku kerjakan. Tidak ada konflik kepentingan dengan Abhipraya. Aku bukan datang untuk mencari investasi, hanya ingin memintamu melihatnya. Ada satu perusahaan di dalamnya yang mungkin cocok untuk yayasan sosial kalian. Aku menerimanya. Akan saya minta tim untuk mengevaluasi. Ia mengangguk, seolah baru saja menyelesaikan sebuah pekerjaan biasa. Tanpa basa-basi, tanpa mengenang masa lalu, tanpa mencoba mencari kesempatan. Aku justru merasa lebih santai. Sebelum pergi, ia berkata, "Kirana, aku sekarang akhirnya belajar, tidak semua pendekatan harus membawa tujuan, dan tidak semua kompensasi bisa ditukar kembali. Baguslah kalau sudah belajar," kataku. Ia tersenyum. "Kamu masih setenang dulu." "Bukan tenang," kataku. "Tapi jelas." Ia mengangguk. "Jelas lebih sulit dari apapun?" Itu adalah salah satu dari sedikit percakapan damai kami setelahnya. Setelah ia pergi, Rangga bertanya, "Bu Kirana, menurut ibu, apa dia sekarang benar-benar menyesal?" "Ya," kataku. "Lalu ibu?" Aku meliriknya. Ia langsung diam. Aku tertawa. Menyesal adalah tugas yang harus ia selesaikan, bukan alasan bagiku untuk kembali. Rangga juga tertawa. "Paham, Bu." Saya catat. Kami berdua tertawa. Di suatu hari hujan bertahun-tahun kemudian, aku kembali melewati mal tempat dulu. Pintu kaca, lampu butik, pajangan dasi, semuanya mirip dengan kenangan. Aku berhenti. Asisten mudaku bertanya, "Bu Kirana, mau masuk?" Aku berpikir sejenak, lalu melangkah masuk. Masih toko pakaian pria yang sama, hanya pramuniaganya sudah berganti. Di etalase ada dasi biru dongker, warnanya sangat mirip dengan yang dulu. Pramuniaga dengan antusias memperkenalkan. "Ini sangat cocok untuk Pak Dirga." Aku tertegun sejenak, lalu tersenyum. "Tidak, bukan untuk Pak Dirga. Untuk ayah?" "Bukan juga." Aku menatap dasi itu, tiba-tiba berkata, "Tolong bungkuskan untuk saya. Untuk perwakilan pemuda dari yayasan yang lulus tahun ini. Besok adalah wawancara kerja pertamanya." Pramuniaga itu sedikit terkejut, tapi dengan cepat tersenyum dan mengangguk. "Baik, Bu." Saat membayar,
Aku teringat kalimat yang kuucapkan dulu. Dia tidak pantas. Saat itu, aku sedang membicarakan Baskara. Sekarang aku baru sadar, hadiah itu sendiri tidak salah, ketulusan juga tidak salah. Yang salah adalah memberikan ketulusan kepada orang yang tidak pantas. Keesokan harinya, pemuda yang lulus dari program yayasan itu, mengenakan kemeja bersih dan dasi itu, pergi wawancara. Malamnya, ia mengirim pesan ke tim proyek, mengatakan bahwa ia diterima. Ia berkata, "Terima kasih, Ibu Kirana. Saya belum pernah memakai dasi sebagus ini." Saat masuk ke ruang wawancara, untuk pertama kalinya saya merasa saya juga bisa terlihat pantas. Membaca pesan itu, aku tersenyum lama. Dasi yang dulu tidak jadi kuberikan, dengan cara yang berbeda, akhirnya sampai kepada orang yang pantas. Hidup kadang memang seperti itu. Ketulusan yang dikecewakan tidak selamanya berhenti dalam kekecewaan. Selama kau bersedia mengambilnya kembali, ia masih bisa menjadi cahaya yang lain. Pertemuan terakhir kami adalah di ulang tahun ke-80 ayahku. Baskara, sebagai salah satu donatur Yayasan Sosial Abhipraya, diundang oleh panitia. Ia tidak duduk di meja utama, hanya di barisan belakang dengan tenang mengucapkan selamat. Ayah melihatnya, tidak mempersulit, hanya mengangguk singkat. Setelah acara selesai, Baskara menghampiriku. "Kesehatan Om baik sekali, saya ikut senang." "Terima kasih." Ia terdiam sejenak. "Dulu di luar ruang rawat, saya pernah bilang akan menjamin dengan nyawa untuk memperlakukanmu dengan baik seumur hidup. Saya tidak melakukannya. Hal ini, saya juga berutang permintaan maaf pada Om." Aku menatapnya. "Kamu bisa mengatakannya sendiri." Ia menegakkan tubuh, lalu mengangguk. Ia benar-benar menghampiri ayah dan membungkuk meminta maaf. Ayah mendengarkan, lalu hanya berkata satu kalimat, "Kamu tidak perlu lagi berjanji padaku." Kirana sekarang sangat baik. Mata Baskara memerah, tetapi ia tersenyum. "Ya, dia sangat baik." Saat itu, aku tiba-tiba merasa banyak emosi yang telah menjerat selama bertahun-tahun akhirnya mendarat dengan tenang. Bukan karena ia meminta maaf, tapi karena aku memang sangat baik. Saat para tamu bubar, ia berdiri di pintu, untuk terakhir kalinya bertanya padaku, "Kirana, seandainya laporan kehamilan itu tidak pernah muncul, apa kita akan terus bersama?" Aku menatap lampion di halaman, berpikir lama. "Mungkin," kataku. "Tapi itu tidak berarti kita bahagia. Itu hanya membuat masalahnya meledak lebih lambat." Ia tersenyum pahit. "Jadi aku harus berterima kasih pada Bella? Kau harus berterima kasih pada kebenaran." Ia mengangguk. "Lalu kau?" Aku tersenyum. "Aku berterima kasih pada diriku sendiri karena tidak terus-menerus menipu diri." Baskara menatapku, matanya sangat dalam. "Sampai jumpa, Kirana Anindita." Kali ini ia tidak memanggilku Kirana. Aku juga menjawab dengan tenang, "Sampai jumpa, Baskara Wijoyo." Setelah mengatakannya, ia berbalik dan pergi. Kerumunan bubar, halaman perlahan menjadi sunyi. Ayah menghampiriku. "Sudah benar-benar dilepaskan?" Aku merangkul lengannya. "Sudah lama." Ayah tertawa. "Baguslah." Angin malam berembus, lampion bergoyang pelan. Tiba-tiba aku teringat hari hujan itu, saat di layar ponselku muncul kalimat dari Bella, "Anak pertama suamimu adalah milikku." Ia ingin menghancurkanku dengan kalimat itu. Tapi pada akhirnya, yang ia hancurkan adalah sebuah pernikahan yang sudah lama tidak seimbang, sebuah fantasi kesuksesan palsu seorang pria, dan juga sisa-sisa terakhirku untuk terus mengalah. Aku tidak mendapatkan apa yang disebut akhir yang bahagia. Tapi aku mendapatkan sesuatu yang lebih penting dari itu. Aku mendapatkan kesadaran, batasan, harga diri, dan hak untuk memilih kembali jalan hidupku. Sejak saat itu, Kirana Anindita tidak lagi menjadi hadiah balasan untuk siapapun. Aku hanya menjadi jawabanku sendiri.